terakhir ya. Oke, silakan Prof. Selamat pagi. Kita buka. Pak Dekan belum join ya? Enggak. Belum. Oh iya, mohon maaf Pak Dekan lagi di Papua mungkin sinyal. Iya Pak Dekan mungkin sinyalnya lagi terganggu karena beliau mau join Pak Giri kemarin. Saya mau join, tapi mungkin beliau lagi di Papua, Prof. Oh, ada proyek di sana. Wah, Papua Ya, jauh saya sekali. tahu kalau beliau kan banyak ke sono kemarin. Iya. Di Wantiknas dan sebagainya beliau kan banyak. Ya, keperluannya mungkin banyak. Oke, kemudian kita berdoa sebentar, Prof. Kebetulan semalam Ibu Kemala Motik meninggal dunia. Beliau yang mendirikan Esa Unggul. Ini kita monggo kita berdoa bersama. Kita berdoa mulai. Saya alhamdulillah. Oke, Prof silahkan dimulai. Udah kan? Oke. Udah di record udah. Monggo Prof dimulai, silahkan. Sambil nunggu teman-teman nggak apa-apa sambil jalan. Baik, terima kasih Pak Budi, perwakilan dari unsur rektorat, unsur fakultas, Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi beliau sampaikan ya. Ya, tadi kita sudah awali untuk berdoa bersama-sama untuk almarhum pendiri Universitas Esa Unggul, begitu kan, Pak Budi dan teman-teman. Saya walaupun jarang ketemu sama almarhum, cukup mengenal sosok beliau, gitu kan. Satu di antaranya itu adalah ketika saya di Palembang, ini Esa Unggul namanya harum, begitu kan. Beliau beberapa kali juga ke Palembang. Sekarang saya belum tahu apakah masih ada sebuah kantor yang ada di Palembang. Yang mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisinya yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ikhlasan, termasuk diantaranya adalah Universitas Esa Unggul tetap bisa meneruskan cita-cita mulia beliau, terutama di bidang pendidikan di negara tercinta kita. Baik, Pak Budi dan Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Tadi sudah kita awali. Oke, apakah sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Terlihat, Prof. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, pagi ini kita akan diskusi mengenai, sebenarnya itu disampaikan di tema, adalah sebuah tema sharing session dalam rangka apa? Kita mengenai PKM dan penelitian. Kemudian sesuai dengan judul besar, arus besar dari tagline-nya Kementerian kita sekarang itu, ada kata-kata berdampak di dalamnya, begitu kan. Kemudian tentu di antara dampak mengenai pelaksanaan PKM dan penelitian itu bagi jabatan fungsional dosen juga diharapkan dengan sangat baik. Nanti di slide saya ini, seperti yang tadi Pak disampaikan, ada beberapa hal tentang bagaimana melaksanakan PKM dan penelitian berdampak itu akan saya singgung, walaupun board-nya itu, tekanannya itu lebih banyak bagaimana sebenarnya strategi kita sebagai dosen bisa melakukan percepatan terhadap kenaikan jabatan fungsional dosen itu sendiri. Ini beberapa subtitle yang nanti saya akan sampaikan. Misalnya kita sebagai dosen ya tentu harus memahami betul bagaimana persyaratan kenaikan jabatan, kemudian strategi percepatan kenaikan jabatan, prosedur pengajuan kenaikan jabatan, kemudian program percepatan di institusi seperti yang Pak Budi sampaikan, sekelas Esa Unggul saya yakin itu sudah sangat bagus, gitu kan. Kemudian aturan baru. Nah, ini yang penting, tadi Pak Budi sampaikan di awal, gitu kan, dia menyampaikan bahwa beliau baru ketemu dengan salah satu kolega beliau ketika sama-sama ambil S2 di UI, itu Pak Prof. Rendro di Dharma Jaya Lampung, gitu kan. Pembedaan antara rektor kepala dengan guru besar
Itu adalah satu Scopus begitu kan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan beberapa hal, pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Pak Budi dan teman-teman, termasuk Pak Dekan, gitu kan, Bu Dekan dan Bapak Ibu semua, terutama di panitia pelaksana kegiatan sharing session pada hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk eh, paling tidak menjadi pematik diskusi begitu. Jadi saya yakin seperti Pak Budi dan beberapa teman di sini juga sebenarnya memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan itu saya yakin juga bisa lebih tajam, lebih dalam daripada yang akan saya sampaikan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ya tentu saya diberi kesempatan untuk menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data dan fakta jabatan akademik dosen. Sebelum ini saya ingin sampaikan dulu sebuah informasi Pak Budi dan teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, itu Kepala Layanan Pendidikan Tinggi yang ada di wilayah 4, baik itu Jawa Barat dan Banten, itu menyampaikan bagaimana keadaan jabatan fungsional dosen Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Dan itu beliau sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang ada di LLDikti yang lain, di luar LLDikti wilayah 4. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan adalah bahwa negara Indonesia saat ini, lebih khusus beliau menekankan ada di LLDikti wilayah 4, itu sedang mengalami, kalau tidak hati-hati dan tidak disikapi dengan baik, itu disebut dengan eh, katakanlah devaluasi guru besar gitu kan. Baik dalam aspek ada beberapa yang secara sederhana bisa kita maknai bahwa jumlah guru besar di Indonesia itu berkurang. Laju pengurangannya dalam devaluasinya karena pensiun dan seterusnya itu jauh lebih tinggi 2 tahun terakhir dibanding dengan pertambahan begitu kan, terutama di wilayah 4. Dan di wilayah 3, sebenarnya Istanbul dari wilayah 3 itu walaupun tidak sebesar di wilayah 4, wilayah 4 itu sampai 2 tahun terakhir ini guru besar yang pensiun itu, Pak Budi dan teman-teman, Bapak Ibu semua, hampir 60 orang. Di bagian yang lain, Pak Kepala LLDikti menyatakan di wilayah 4 itu, dan itu walaupun tidak sebesar wilayah 4, wilayah 3 juga terjadi, di wilayah Indonesia juga yang lain juga terjadi, itu tidak sebanding dengan jumlah guru besar yang katakanlah dalam ini yang baru. Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Teknik itu bagaimana agar karir dosen, jabatan akademik dosen itu termasuk di dalamnya melalui program PKM dan penelitian berdampak itu bisa lebih cepat untuk bisa meningkat mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar begitu kan. Nah, mengapa lektor kepala dan guru besar itu menjadi sebuah, katakanlah dalam hal ini adalah sebuah tekanan yang sangat diberikan highlight oleh kementerian kita. Pada prinsipnya karena ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi itu yang akan menjadi sebuah ground, sebuah landasan agar bagaimana nanti teknologinya bisa berkembang, inovasi itu bisa ada. Jadi diawali dulu dengan sainsnya itu, gitu, ilmu pengetahuan dulu. Dan ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, kemudian nanti bisa dihilirisasi. Pada umumnya itu ada di dosen, di level lektor kepala dan guru besar. Kemudian data dan faktanya bagaimana? Ini kalau secara institusi saya ambil, secara Indonesia saya ambil dari Sinta. Walaupun kita tahu autor publikasi Sinta itu tidak semua dosen. Tapi bisa kita drill down, kita bisa rincikan bagaimana kalau kita ingin mengetahui dosennya begitu kan. Nah, autornya itu sebanyak 300.019, 300 ribuan sekian. Sekitar 280-an itu yaitu adalah sebagai dosen begitu kan. Itu tersebar di 5.400 ini, ya 5 ribuan itu adalah perguruan tinggi. Nah, apa yang terjadi dengan jabatan fungsionalnya kalau kita lihat? Profesornya itu secara nasional, profesor Indonesia itu dibanding dengan total semua dosen yang 380.000 itu baru 3,4%. Artinya 5% pun belum nyampe.
Berbicara statistik sebenarnya, ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita itu ya memang masih menjadi tantangan besar. Karena para guru besarnya yang eh, menjadi motor utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk untuk bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan itu menjadi teknologi yang siap terap dihilirisasi, itu masih sedikit. Masih di bawah 5%, baru 3,4%. Bagaimana dengan lektor kepala? Lektor kepala itu 9,75%. Secara statistik nasional. Berarti 10% itu belum nyampe. Kalau kita tambahkan di sini ya masih di bawah 15% antara lektor kepala dan profesor, di mana kalau dosen ini adalah yang menjadi sekali lagi ground, landasan utama bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan nanti akhirnya ya dihilirisasi dalam bentuk teknologi. Artinya kita punya tantangan besar sebagai dosen perihal itu. Gitu kan. Dan yang cukup menarik misalnya ya kita banyak yang terjadi itu adalah di daerah lektornya ini. Lektornya ini beda kalau sudah di lektor di sini begitu ya. Biasanya sudah bisa jadi sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin lembaga, apakah misalnya menjadi ketua program studi, dekan, wakil dekan, so on dan seterusnya. Akhirnya bagaimana kita sebagai seorang dosen harus memperhatikan tugas kita itu dalam aspek tridharma dan tugas-tugas tambahan itu harus terdokumentasi dengan baik. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan dan kita tahu semua, kadang-kala kita lupa. Sehingga 36% dosen kita itu lektor kepala. Ini banyak yang dalam tanda petik bisa jadi itu dianggap sebagai zona nyaman. Sehingga masih sedikit yang mengusulkan ke lektor kepala. Demikian juga misalnya sudah lektor kepala, ini biasanya terdorong ke profesor. Berarti ada di daerah sini nih sebenarnya yang menjadi tantangan utama. Kemudian asisten ahli masih 22,76%. Tenaga pengajar tidak banyak. Nah, kalau misalnya autor di publikasi itu ternyata 27% itu lebih dari asisten ahli. Itu tidak terdefinisi. Berarti bisa jadi dia itu mahasiswa atau peneliti di lembaga lain yang statusnya itu bukan dosen. Poin kita diskusi pada hari ini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meningkatkan jabatan akademik dosen itu agar bisa misalnya lebih banyak di daerah, paling tidak di lektor kepala itu kita tingkatkan, termasuk profesornya, dengan alasan bahwa perkembangan sains dan teknologi itu diawali dengan perkembangan sains. Berarti ilmu pengetahuannya dulu yang berkembang. Setelah ilmu pengetahuannya berkembang, baru teknologinya yang muncul. Jadi tidak dibalik begitu kan. Makanya disebut dengan sains tech. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan itu ya ada di level dosen punya roadmap penelitian, dosen punya roadmap PKM. Tentu roadmap penelitian dosen harus sejalan dengan roadmap penelitian yang ada di program studi. Roadmap penelitian di program studi harus sejalan dengan yang ada di fakultas. Tentu juga harus sejalan dengan yang ada di universitas, begitu kan. Supaya pengembangan-pengembangan itu juga bisa dilakukan. Dengan demikian nanti sebenarnya center of excellence itu ada di perguruan tinggi. Ini kalau saya ambil data statistik ini berdasarkan Sinta. Poinnya berarti kita harus mendorong lebih banyak lektor kepala, termasuk lebih banyak profesor, dengan memberikan semacam paling tidak soft reminder gitu, mengingatkan secara halus kepada teman-teman kita yang ada di lektor agar segera bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjadi lektor kepala dan pada gilirannya itu akan menjadi profesor. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita lihat ini dari sekali lagi mohon izin Pak Budi dan Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat lagi di ESA Unggul itu sendiri ada 40 program studi atau departemen. Jumlah dosennya 667, paling tidak autornya begitu ya. Walaupun autor itu ya bisa jadi 1, 2 atau berapa orang itu adalah mahasiswa. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita lihat di sini lektor kepalanya itu hampir mendekati dengan angka secara nasional begitu kan. Ya wajar saja karena ESA Unggul ya udah termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang pada level yang ada di klaster atas begitu ya, paling tidak menengah ke atas begitu, cenderung ke atas begitu ya. Lektor kepalanya udah 8,7, berarti udah mendekati juga dengan 9 dan mendekati 10 begitu kan. Tapi bagaimana dengan profesor? Nah, ini tantangannya gitu kan.
Profesornya itu baru 7 gitu dari 667 ini. Itu artinya yang lektor kepala ini ya mungkin sibuk seperti tadi teman kita ada di mana di mana gitu kan. Kemudian lektornya ini banyak sekali gitu kan. Kalau kita lihat di secara nasional, lektornya itu kan nggak sampai 40, itu baru 30-an begitu, 3%-nya. Ini 36 gitu kan. Esa Unggul, jumlah lektornya itu udah melebihi tingkat nasional. Itu artinya kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Prof. Budi dan teman-teman itu sejalan dengan data dan fakta jabatan akademik dosen di Universitas Esa Unggul bahwa lektornya itu 44,68%. Ya. Jauh lebih tinggi dengan lektor secara nasional. Artinya ini harus didorong dengan segera agar bisa meningkat ke lektor kepala. Sementara yang lektor kepala itu juga akan meningkat ke profesor, begitu kan? Ya profesor sekarang secara nasional itu kan 3,4%, 3,5% begitu kan. Saya juga ingin informasikan karena batch yang kedua kemarin itu lektor kepala mengajukan ke guru besar itu lebih kurang mendekati angka 1.000 gitu ya. Kemudian yang disetujui itu 400 diantaranya. Berarti sekitar lebih kurang 45% yang disetujui. Yang sisanya itu belum disetujui. Sehingga kegiatan kita pada hari ini dengan sharing session mengenai PKM dan penelitian yang berdampak yang pada akhirnya bisa mempercepat kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi Bapak Ibu ya beberapa di antara di sini ya bisa dilihat di mana jabatan akademik Bapak Ibu, kemudian ya dengan kesadaran yang tinggi, termasuk pemantik diskusi kita pada hari ini bisa menaikkan ke lektor. Yang lektor ini cukup banyak, ini berarti Bapak Ibu ini berarti sekitar ya kalau kita lihat jumlahnya itu ya, itu yang lektor itu sampai hampir 300 orang. Kalau misalnya tahun ini didorong menjadi lektor kepala 100 orang begitu, itu suatu capaian yang sangat bagus. Oke, bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita untuk bisa meningkatkan jabatan akademik itu? Satu yang betul-betul harus diperhatikan adalah seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, begitu ya. Kita semua juga sudah tahu bahwa untuk meningkatkan jabatan akademik itu kan ada tridharma, berarti ada pendidikan dan pengajaran. Automatically biasanya terpenuhi karena kita semua Bapak Ibu pasti setiap semester ada tugas mengajar, ada tugas membimbing, ada tugas menguji. Itu semua adalah pada butir pendidikan dan pengajaran. Ada juga beberapa di antaranya dengan menyusun buku chapter misalnya. Kemudian bisa jadi membuat modul dan seterusnya. Itu juga gampang terpenuhi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal lagi, misalnya ada butir B-nya, bagaimana penelitian. Nah ini yang penting. Jadi sekali lagi kita semua seharusnya sebagai dosen, ini bisa kita dekati dengan bottom up, berarti dosennya sendiri harus punya roadmap penelitian. Pada tahun ini, roadmap penelitian saya itu di bidang mana yang saya harus kerjakan. Tapi paling tidak kita buat roadmap penelitian bagi dosen itu ya 5 tahun, per 5 tahun gitu kan. Pastikan betul roadmap penelitian dosen itu sejalan dengan roadmap penelitian yang ada di program studi. Dan seterusnya sampai ke atas. Kalau kita mau dekati dengan top down, berarti ya saya sangat yakin kampus sekelas Esa Unggul pasti sudah ada roadmap penelitian pada tingkat universitas, roadmap penelitian pada tingkat fakultas, roadmap penelitian pada tingkat program studi. Karena roadmap penelitian itu sudah ada di universitas, fakultas, program studi, maka secara tidak langsung program studi seyogyanya memastikan setiap dosen punya roadmap penelitian. Sehingga satu di antara yang harus diperhatikan di dalam misalnya katakanlah kontrak semesteran antara program studi dengan dosen, itu mencantumkan apa rencana penelitian dosen itu dan pastikan dosen itu melaksanakan penelitian itu sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan dan nanti ada dampaknya. Nah, kita pahami bahwa apa yang menjadi misalnya dampak yang paling dekat terhadap katakanlah dalam ini penelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen. Satu ya dampak terhadap pribadi dosen dulu. Berarti dosen itu akan bisa menghasilkan publikasi
publikasinya di jurnal teraktasi Sinta misalnya, atau yang dalam hal ini bereputasi internasional, sehingga dampaknya secara pribadi ada. Kemudian kalau misalnya dia itu sudah ada dampak secara pribadi, berarti dia juga akan berdampak terhadap misalnya dalam hal ini memperbarui materi ajar yang ada di mata kuliah. Terus sampai pada selanjutnya nanti yang pada gilirannya kalau dia dampaknya sangat bagus setelah mata kuliah, berarti dia tidak menutup mungkin akan berdampak terhadap update kurikulum. Kemudian dia akan berdampak juga dalam hal ini bisa jadi berdampak terhadap penyesuaian terhadap CPMK. Dia akan berdampak lagi terhadap apa? Penyesuaian CPR. Itu kalau didekati dengan bagaimana seorang dosen harus punya roadmap penelitian, roadmap PKM, penelitian dan PKM yang ada di roadmap dosen tadi harus sejalan dengan program studi, harus sejalan dengan fakultas, kemudian hasilnya itu harus berdampak. Dampak paling dekat terhadap dosen dulu. Setelah itu ada, tentu dampaknya kepada mahasiswa melalui bahan ajar yang diupdate berdasarkan hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen. Sehingga materi ajar yang disampaikan kepada mahasiswa itu memang adalah real problem, real basic knowledge yang ada di dosen itu sendiri. Nah, itu perlu diperhatikan dengan baik begitu kan. Ya, kalau misalnya kita berbicara pada tatanan saat ini ya program studi, saya lupa ini sebentar program studi saya belum cek Bu Hani, Pak Budi, program studi teknik informatika, kemudian informatika atau sistem informasi yang ada di SA Unggul itu udah unggul ya, sesuai dengan namanya. Teknik informatika udah unggul, Prof. Oke, ya sip. Barusan aja unggul, sistem informasi tahun ini rasanya mudah akreditasi lagi kembali. Oke, baik. Nah, jadi memang sudah pada tempatnya di situ. Tinggal tantangannya adalah kalau misalnya kita berbicara dampak terhadap dampak atas penelitian, atas PKM yang dilakukan oleh dosen, di mana penelitian dan PKM itu harus sesuai dengan roadmap penelitian dosen, yang itu juga kita gunakan terus kalau kita mengajukan penelitian, mengajukan hibah PKM. Roadmap penelitian dosen itu bagaimana? Dan itu harus relate dengan roadmap penelitian yang ada di fakultas, prodi, dan seterusnya itu. Itu harus berdampak. Itu yang pada dirinya nanti ya dampaknya pasti ke mana misalnya. Satu di antaranya ya kalau dia ke program studinya harus unggul begitu kan. Tapi unggulnya itu ya sekarang kalau saya informasikan beberapa teman saya ada juga yang asesor di sini gitu kan. Misalnya apa yang baru sekarang di Lam Infokom khususnya gitu kan. Itu satu di antaranya adalah memang kurikulum yang ada di program studi itu harus ada dampaknya. Dampaknya apa misalnya? Ya tentu misalnya dalam hal ini bagaimana CPL yang sudah dicapai oleh lulusan itu, tapi dampaknya apa? Bagaimana dengan pengakuan yang didapatkan oleh alumni dari stakeholder? Apakah alumni itu menjadi pejabat di sebuah instansi atau menjadi pejabat di sebuah katakanlah mungkin NGO dan seterusnya, itu harus diukur dampaknya juga. Bagaimana juga dampaknya itu penelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen itu terhadap misalnya dalam hal ini peningkatan pendapatan program studi atau fakultas atau universitas di luar dari mahasiswa. Sampai itu juga harus bisa diukur. Berarti pelaksanaan penelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen tentu melibatkan mahasiswa, itu akan berdampak juga terhadap peningkatan jumlah penerimaan kampus. Kalau misalnya secara umum kita sebut, dia itu juga meningkat tidak hanya berasal dari mahasiswa. Bagaimana dia mendapatkan hibah dari pemerintah, bagaimana dia mendapatkan hibah misalnya dalam hal ini dari NGO, bagaimana dari dunia industri dan seterusnya. Itu juga harus dipastikan juga berdampak begitu. Oke, the next sebenarnya kalau misalnya persyaratan pengangkatan dosen terutama pertama, nah ini yang cukup menarik begitu kan. Tadi disampaikan misalnya bagaimana penelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen itu harus berdampak. Satu di antara dampaknya itu adalah peningkatan jabatan akademik dosen. Yang cukup menarik adalah peraturannya itu berubah-ubah terus begitu kan. Sehingga misalnya kalau bagi dosen tadi Pak Budi sampaikan, ada beberapa dosen yang peserta hari ini mungkin masih PP begitu ya, tenaga pengajar, masih ada asisten ahli, masih ada lektor gitu kan, ada
beberapa lektor kepala gitu ya, beberapa juga ada guru besar, terutama yang ada di level TP, asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala. Pastikan betul pemutakhiran data dosen itu sister. Jadi kalau sudah benar-benar memilih karir sebagai dosen, saya sering menyampaikan ke rekan-rekan saya di diskusi kemas forum seperti ini, maka libido seorang dosen itu adalah menjadi guru besar. Itu libido utamanya. Dalam arti hasrat utamanya itu. Sehingga misalnya data yang ada di sister itu harus selalu dimutakhirkan oleh dosen. Ada hasil penelitian yang sudah dipublikasi, masukkan ke sister. Ada hasil PKM yang sudah dipublikasi, masukkan ke sister. Ada misalnya kegiatan-kegiatan menjadi pembicara, masukkan ke sister. Dan seterusnya, pokoknya data-data itu diupdate terus di sister. Karena data-data di sister itu akan menjadi sebuah landasan fundamental untuk naik nanti ke jabatan yang berikutnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dosennya itu katakanlah kadang lupa gitu ya, kadang tidak disiplin melakukan update terhadap sistem ini. Ya dampaknya ke macam-macam. Bisa jadi kenaikan jabatan akademik dosennya akan menjadi lebih lambat begitu kan. Bisa jadi misalnya klaster atau skor Sintala paling tidak gitu kan, yang nanti akan menentukan klaster perguruan tingginya ya mungkin katakanlah ya stagnan di utama terus belum mandiri misalnya atau apa begitu, itu perlu diperhatikan. Nah, pengangkatan dosen pertama ya tentu saya pikir itu walaupun sekarang gitu ya, kalau saya informasikan di LDT wilayah 4 dulu pernah rencana dikeluarkan oleh perguruan tinggi begitu kalau yang pertama. Kemudian saat ini dikembalikan lagi kepada LDT begitu kan. Tapi syarat-syaratnya saya kira bisa dibaca. Yang ingin saya sampaikan adalah di peraturan terbaru, yaitu keputusan Menteri nomor 63 tahun 2025 itu meniadakan sebuah peraturan atau salah satu pasal di Pedoman PAK 2014-2019 tentang loncat jabatan. Jadi saat ini sudah tidak bisa lagi dari asisten ahli ke lektor kepala, walaupun hukumnya terpenuhi. Dari lektor ke guru besar sudah tidak bisa lagi, walaupun hukumnya terpenuhi. Dulu tahun 2014-2019 gitu ya, beberapa teman saya itu ada yang lompat jabatan gitu kan. Satu diantaranya Prof Budi di UI itu gitu ya. Nah, namanya sama lagi dengan Prof Budi juga. Itu lompat jabatan, beliau dari lektor ke profesor begitu, sampai kalau salah sampai 2 tahun ngurusnya. Tapi lompat jabatan. Nah sekarang sudah tidak bisa lagi. Dia itu sekarang sudah harus dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan penelitian dan PKM? Nah, di beberapa petunjuk teknis, satu di antara yang harus diperhatikan betul itu adalah agar nanti pelaksanaan penelitian dan PKM kita itu berdampak kepada peningkatan jabatan akademik dosen, pastikan dia itu linearitas dengan bidang ilmu. Kata-kata linearitas bisa didekati dengan sangat sederhana, sebenarnya adalah perhatikan bidang ilmu pada ijazah terakhir Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ijazah terakhirnya itu ya, kalau di sini ya mungkin adalah misalnya MCOM ya tentu di ilmu komputer, walaupun misalnya S1-nya di bagian apa gitu. Kalau S3-nya ya nah itu hati-hati begitu kan. Karena ada beberapa teman kita itu yang misalnya MCOM kemudian ngambil doktornya misalnya di teknologi pendidikan seperti teman saya di Raharja. Maka linearitas bidang ilmu dia itu untuk menjadi guru besar itu tidak bisa di ilmu komputer, tapi dia harus di teknologi pendidikan. Guru besarnya nanti itu adalah guru besar di bidang teknologi pendidikan. Sehingga dia harus mengajar sesuai dengan bidang ilmu S3-nya, sesuai dengan mata kuliah yang ada di S3-nya. Demikian juga dengan meneliti, harus sesuai dengan bidang ilmu S3-nya. Harapannya PKM juga begitu. Karena PKM itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melakukan hilirisasi terhadap ilmu kita
agar bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita melakukan PKM seharusnya itu adalah sesuai dengan bidang kita. Boleh nggak Prof melakukan PKM yang tidak sesuai dengan bidang kita? Boleh, tapi pada prinsipnya itu sebenarnya kita bisa nyatakan bahwa seyogyanya tidak demikian. Seyogyanya saya itu melakukan penyuluhan, melakukan misalnya edukasi, kemudian melakukan workshop, training, itu tentang bidang ilmu saya. Saya paham tentang misalnya katakanlah mungkin bagaimana melaksanakan sebuah tata kelola organisasi. Saya bisa melakukan training atau workshop bagaimana melakukan tata kelola organisasi. Dan itu termasuk PKM. Tapi seharusnya yang berdampak PKM itu harus saya lakukan pada bidang ilmu saya. Berarti saya itu bisa melakukan sebuah training, workshop, ataupun seminar tentang ilmu komputer. Tentang aplikasi komputer misalnya. Terhadap UMKM dan seterusnya. Jadi itu perlu diperhatikan dengan sangat baik. Jadi linearitas bidang ilmu itu harus dijaga, konsistensinya ada di pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan PKM. Maka Bapak Ibu saya sarankan betul, saya yakin sudah, Esa Unggul pasti sudah menerapkan itu. Seorang dosen harus pastikan bisa mengajar satu mata kuliah tertentu sesuai bidang ilmunya di setiap semester. Dari mata kuliah A misalnya, itu dia selalu ampuh, selalu mengajar mata kuliah A pada semester ganjil. Bisa satu kelas, bisa dua kelas. Semester genap, dia selalu mengajar mata kuliah B setiap semester genap. Sehingga bidang ilmu dia itu adalah mata kuliah A dan B. Terlepas satu kelas, dua kelas, tiga kelas. Itu harus dijaga konsistensinya. Supaya benang merah dari linearitas bidang ilmu itu terjaga. Demikian juga dengan penelitian. Penelitian kita itu agar berdampak dengan baik. Harus sesuai dengan bidang ilmu kita tadi. Demikian juga dengan PKM. Sehingga ada benang merahnya. Nah, kalau sudah ada benang merahnya itu, kalau misalnya kita mau mengajukan ke lektor kepala, apalagi guru besar, itu akan dilihat betul. Apakah benang merah itu terjaga dengan baik secara konsisten atau tidak. Selanjutnya adalah bagaimana kita mau perhatikan tentang, saya kira kalau ini dibaca saja. Tapi beberapa hal yang penting misalnya apa? Sekarang adalah record kita dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Itu tercatat dengan sangat baik di sistem informasi sumber daya manusia di kementerian itu. Dan itu pastikan 4 semester terakhir itu ya semuanya M. Ya, kalau asisten ahli sebenarnya 1 tahun dia minta M. Tapi kalau misalnya asisten ahli kolektor dia 4 semester harus memenuhi semua. Berarti ada kewajiban minimal mengajar, ada penelitian, ada publikasi, termasuk ada PKM di dalamnya, ada pendukung. Perhatikan betul bahwa 4 semester itu ya, kalau asisten ahli mau kolektor ya terpenuhi dengan baik. Kemudian kalau misalnya ya magister gitu, saya kira itu suatu syarat yang mutlak karena memang dari dosen harus S2. Nah, kemudian angka kredit. Nah, ini yang tadi dari Pak Budi Spil juga. Kadangkala angka kredit pendidikan pengajaran kita berlebih. Karena ada maksimal itu. Dalam satu semester ya mengajarkan antara 12 sampai 16 SKS gitu. Tapi kan ada ini ya, saya tidak hafal satu bisa dibaca. Tapi ada yang maksimalnya berapa begitu ya. Termasuk misalnya kalau publikasi. Nah, publikasi nasional maksimal 1 tahun itu 2 yang akan dihitung. Bisa nggak kita masukkan semua? Bisa aja. Tapi tim penilai PAK nanti akan melakukan sebuah penilaian dan dia akan menerapkan yang disebut dengan publikasi pada tingkat kewajaran. Berarti ada tingkat maksimalnya. Publikasi internasional berapa dalam 1 tahun? Ya maksimal 2 juga. Boleh nggak kita 4? Boleh. Boleh nggak 6? Boleh. Masukin aja. Silakan aja. Tapi nanti pada saat penilaian dia akan batas ambang itu akan dia terapkan dengan sangat baik gitu. Kalau dulu hal itu bisa bermanfaat karena bisa loncat jabatan. Kalau saat ini tidak, seperti yang tadi disampaikan di awal. Untuk jadi guru besar ya cukup 1 Scopus. Bisa nggak 4? Bisa, tapi yang dinilai memenuhi atau tidak ya cuma 1 aja. Sudah memenuhi 1 ya udah lewat begitu kan. Tapi masalahnya kalau cuma 1, ketika dinilai tidak memenuhi dikembalikan balik begitu kan. Tapi kalau kita punya 2, 1 dinilai nggak memenuhi dia lihat dulu yang 2.
dia lagi ketiga dan seterusnya. Jadi sister sudah sangat mengadopsi. Bagi dosen-dosen yang punya kinerja baik, silakan masukkan semua. Dengan catatan dosen itu harus memenuhi kinerja minimal. Itu harus terpenuhi dengan sangat baik dan konsisten. Kemudian, nah ini yang penting harus diperhatikan gitu kan. Karena kalau asisten ahli itu bisa jadi kita sebutkan ya apa ya katakanlah mudah untuk dicapai gitu kan. Nah, bagaimana kalau dia itu mau ke lektor? Kalau disiplin 2 tahun seperti yang tadi Bobi sampaikan, Bapak Ibu juga sudah tahu, pasti terpenuhi. Masa sih dalam 1 tahun kita tidak punya publikasi gitu kan? Walaupun harus diperhatikan publikasinya itu harus sebagai penulis pertama, sebagai syaratnya begitu kan? Nah, bagaimana kalau lektor kepala? Dia tetap menyatakan bagaimana di jabatan terakhir itu 2 tahun. Jadi asisten ahli 2 tahun bisa mengajukan ke lektor. Lektor 2 tahun bisa mengajukan ke lektor kepala. Lektor kepala 2 tahun bisa mengajukan ke guru besar. Tapi sekali lagi untuk bisa melaksanakan ini biasanya bagaimana penelitian dan PKM kita itu harus berdampak. Saya baru spill tentang dampak terhadap dosen itu sendiri. Dampaknya itu ya kalau dia itu ya benar-benar kita bisa gunakan untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Berarti terdokumentasi baik, ada publikasinya, ada surat tugasnya, begitu kan. Ada laporannya, ada SK-nya. Kalau dia penelitian internal ya tentu ada proposalnya, ada SK penerimaannya itu ada laporan akhir dan seterusnya. Itu diperhatikan dengan sangat baik. Ya saya tidak tahu apakah ada beberapa di antara dosen kita di Esa Unggul itu sebagai PNS atau tidak. Tapi kalau PNS itu ada syarat juga. Karena kalau lektor kepala itu ya minimal sudah 3D. Beberapa teman saya itu masih 3C, sudah doktor begitu ya. Dia mesti naikkan dulu ke 3D baru ngajukan ke profesor gitu kan. Sama juga ada yang misalnya 3C begitu ya, 3B baru 3D dia belum bisa ngajuin ke profesor karena harus 4A begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana persyaratan kenaikan ini begitu? Ya, itu sekali lagi ya dibaca di peraturan operasionalnya. Yang pernah digugat oleh seorang dosen itu adalah Kepmen nomor 63 yang menghapus fasilitas loncat jabatan. Walaupun di bagian lain dijelaskan sebenarnya yang paling tinggi aturan itu kan adalah undang-undang, peraturan undang-undang, kemudian keputusan presiden. Kemudian dalam hal ini adalah keputusan menteri. Ada peraturan menteri gitu kan. Nah, ini kan keputusan menteri gitu kan. Sebenarnya keputusan menteri ini nomor 63 itu menghapus perihal itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa karya ilmiah, tapi saya ingin spill di sini bahwa loncat jabatan sudah tidak ada sekarang, ini dihapus. Sudah nggak ada. Berarti kita harus dari asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala, kemudian profesor. Beberapa teman saya yang di lektor kepala begitu ya. Sekarang dia cuma menyebut lektor kepala. Dan itu 400 angka kreditnya. Bahkan tidak menyebut lagi di sister itu. Tapi lektor kepala begitu. Kalau dulu kan ada lektor kepala itu 400, 550 gitu ya. 700 dan sekarang. Dan seterusnya begitu ya. Itu sekarang tidak dia sebut lagi begitu kan. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah syarat khususnya. Sekali lagi, ya syarat khusus harus diperhatikan dengan hasil penelitian kita itu. Ini hal yang sejenis ya. Jadi bagaimana kalau kita misalnya katakanlah sudah asisten ahli, kemudian kita itu mau naik ke lektor, maka ada syarat khususnya. Publikasinya itu harus di peringkat 3 atau peringkat 4 gitu ya, atau peringkat 5. Ya harapannya kalau sudah mau lektor ya minimal peringkat 4 lah. Kalau jurnalnya peringkat 4, maka biasanya publikasinya itu ya sudah harus lebih bagus. Dan biasanya dari sekali lagi penelitian yang kita lakukan itu ada luaran yang kita jadikan luaran wajibnya. Publikasi di Sinta peringkat 3 misalnya. Berarti itu ada dampaknya itu. Bagaimana dengan rekod publikasi kita bisa meningkat. Rekod publikasi prodi bisa meningkat. Rekod Sinta bisa meningkat juga gitu kan. Bahkan kalau luaran dari penelitian itu pastikan berdampak. Berarti harus ada luarannya bukan hanya publikasi, tapi juga ada buku referensi. Buku referensi itu
bisa menjadi salah satu referensi untuk kita mengajar. Sehingga penelitian kita lagi-lagi bukan hanya berdampak bagi kita sebagai dosen, tapi berdampak juga bagi proses pembelajaran di kelas, karena kita menggunakan buku referensi berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, tidak untuk kemungkinan karena sudah ada buku referensinya, ada publikasinya, maka nanti dia akan merekomendasikan pada saat evaluasi terhadap kurikulum, dia bisa merekomendasikan ada penyesuaian terhadap CPMK-nya. Kalau CPMK-nya itu berubah, tentu akan berpengaruh terhadap ada beberapa penyesuaian terhadap CPM. Sehingga sekali lagi, bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian terhadap profil lulusan, CPL, CPMK, begitu ya. Termasuk di dalamnya itu kurikulum. Itu yang paling sebenarnya fundamental. Selain berdasarkan masukan dari stakeholder, itu yang paling fundamental adalah berdasarkan penelitian dan PKM yang dilaksanakan oleh dosen. Tapi harus berdampak. Berarti nggak cukup misalnya cuma melakukan PKM. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan misalnya beberapa minggu yang lalu saya diundang di salah satu perguruan tinggi untuk menjadi reviewer eksternal terhadap penelitian. Penelitian itu tentang green economy. Salah satu hambatan dari kelompok penelitian itu adalah instrumen yang disusun, yang direpresentasikan dalam bentuk beberapa pertanyaan. Kalau saya pertanyaan sampai 50 begitu. Disebar terhadap kuesionernya itu adalah kepada pelaku UMKM. Di jadwal pelaksanaan penelitian, pengumpulan data melalui instrumen kuesioner itu direncanakan 1 bulan. Ketika dilaksanakan penelitian itu, ternyata bisa membutuhkan waktu 2,5 bulan. Itu hambatan ketika melaksanakan sebuah penelitian. Berarti akan berdampak terhadap tahapan penelitian yang lain, gitu kan. Dampak dari penelitian itu dia menghasilkan sebuah publikasi, kemudian dia menghasilkan draft buku referensi. Nah, di buku referensi itu, tim peneliti ini belum menjelaskan apa yang menjadi hambatannya ketika melaksanakan penelitian itu. Seharusnya itu dimasukkan, supaya bisa diketahui apa yang menjadi hambatan, kemudian apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu. Sehingga nanti kalau ada dosen lain atau orang lain atau peneliti lain melakukan penelitian sejenis, dia tahu betul apa yang kira-kira potensi masalah di lapangan ditemukan dan bagaimana solusinya. Harapannya dia tidak melakukan lagi kesalahan yang tadi. Apa kesalahan dari tim penelitian ini, Bapak Ibu saya sampaikan? Ternyata dia tidak mengidentifikasi bahwa butir-butir pertanyaan yang ada di instrumen tadi itu belum dipahami oleh responden. Sehingga responden menyatakan, Pak, kami nggak bisa jawabnya ini, kami nggak ngerti. Yang mana yang harus kami pilih terhadap konsep green economy itu? Terus saya tanya, apa yang dilakukan oleh tim peneliti? Akhirnya dia sampaikan, Prof. Hen, kami kumpulkan dulu nih beberapa responden itu, kami jelaskan tentang apa itu konsep green economy. Berapa lama? Ya dia bilang bisa 3 hari 4 hari. Dan itu nggak turun-menurun, berarti 2 minggu untuk itu. Dari sini apa? Muncul misalnya ide lanjutnya apa? Ide lanjutnya bisa menjadi sebuah rencana pelaksanaan PKM. Itu adalah bagaimana dia harus melakukan sebuah PKM untuk meningkatkan pemahaman UMKM terhadap green economy. Nah itu akhirnya dimasukkan sebagai rencana PKM lanjutannya. Artinya apa? Penelitian yang dia lakukan itu selain berdampak terhadap diri dia sendiri, tapi juga berdampak untuk misalnya dalam hal ini menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan bagi masyarakat. Kemudian nanti bisa berdampak juga terhadap misalnya bagaimana peningkatan prinsip dan cara kerja green economy itu di UMKM. Ya, sehingga saya di tim itu saya sampaikan ya semester depan coba dibuat sebuah proposal PKM, tapi temanya itu adalah bagaimana meningkatkan misalnya dalam hal ini pemahaman dan penerapan green economy oleh UMKM. Yang awalnya dia itu melakukan penelitian tentang green economy, bukan melakukan PKM. Nah, hal-hal demikian itu seharusnya terjadi dan dilakukan oleh dosen di dalam melakukan penelitian maupun PKM. Bisa jadi suatu ketika ternyata melakukan PKM,
Tapi di dalam melaksanakan PKM itu kita menemukan beberapa hal yang menjadi ide untuk melaksanakan penelitian. Tapi lagi-lagi bahwa PKM dan penelitian itu sioknya dilakukan sesuai dengan bidang ilmu dan itu dijaga dengan baik. Ini tinggal dibaca saja kalau U itu adalah wajib begitu kan. Kemudian kalau dia S itu ya dalam hal ini disarankan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Budi gitu diskusi kita di awal. Profesor itu ya dianggap cuma satu aja gitu ya. Jurnal International Publication cuma satu gitu kan. Nah, kemudian sekarang ada perubahan lektor kepala itu tidak harus jurnal internasional, bisa Sinta. Sinta 2 itu bisa, Sinta 1 bisa gitu kan. Beberapa hal bisa juga haki sederhana itu bisa. Itu sudah sangat apa mungkin sudah sangat relaks gitu kan. Mengapa itu dilakukan? Ya sekali lagi sebenarnya bagaimana jumlah dosen lektor kepala dan guru besar, di mana dosen yang lektor kepala dan guru besar itu sebenarnya itu merupakan ground, berarti landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan sains. Kalau sainsnya itu sudah berkembang, maka teknologinya muncul. Teknologi baru yang dirilis itu muncul. Bapak Ibu, setelah kita memastikan bahwa penelitian dan PKM kita itu harus kita lakukan dan berdampak, satu di antara itu harus berdampak terhadap percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen itu. Nah, bagaimana misalnya agar dia itu berdampak? Satu, kalau misalnya melaksanakan penelitian, melaksanakan PKM, dan proposal hibah itu kita submit kepada pemerintah, kementerian, atau dunia industri, maka pastikan kita berkolaborasi. Jangan hanya sesama dosen, katakanlah teknik informatika yang ada di ETA Unggul, tapi aja misalnya dosen teknik informatika yang ada di Universitas Raja, yang ada di UI, yang ada di UGM, dan seterusnya. Supaya ada kolaborasi di situ. Kalau sudah ada kolaborasi, maka dampak itu lebih luas. Bagaimana hasil penelitian itu, bagaimana dengan publikasi yang harus kita lakukan, bagaimana hasil PKM, bagaimana publikasinya. Itu nanti kualitasnya bisa meningkat. Selain kualitas, yang tidak kalah pentingnya, kalau penelitian itu kita lakukan dengan berkolaborasi dari dosen-dosen yang di luar program studi kita, bisa lintas universitas atau fakultas sesuai dengan persyaratan yang ada, maka biasanya kuantitasnya juga meningkat. Misalnya, Pak Budi itu ada riset bersama dengan saya, misalnya gitu kan, menghasilkan sebuah publikasi. Tentu nama kami berdua masuk di situ. Tapi karena misalnya ada salah satunya, katakanlah Prof Budi yang ada di UI ada 3 di situ. Suatu ketika saya punya publikasi dan sebidang dengan riset yang saya lakukan dengan Pak Budi. Tentu saya akan izin ke Pak Budi, ini saya lagi ada draft manuskrip nih untuk publikasi. Agak ada hubungannya dengan penelitian kita sebelumnya. Saya masukkan ya Pak Budi, karena paper yang kita publikasi itu saya akan jadikan salah satu pustaka. Monggo silakan. Nama Pak Budi masuk di situ. Tapi ada ininya, ada benang merahnya. Mengapa saya ajak? Karena misalnya publikasi yang saya lakukan itu sebidang dengan riset yang kami lakukan sebelumnya. Dengan demikian ya kualitas meningkat, ya jumlahnya juga meningkat. Karena pada prinsipnya, kalau network kita itu semakin banyak, dampaknya semakin bagus juga. Bagaimana kalau misalnya katakan paper itu dilakukan atau dipublish dengan melibatkan banyak institusi, kalau dia nanti disitasi, ya meningkat juga semua. Nah tentu dengan aspek pendanaan juga demikian. Misalnya kalau kita ada sebuah hibah fundamental, kalau dia melibatkan dosen dari luar program studi kita atau bahkan luar universitas kita dan sama-sama punya record yang bagus di dalam melaksanakan sebuah penelitian yang dibiayai oleh pemerintah atau PPKM yang dibiayai oleh pemerintah, dampaknya itu juga bisa apa misalnya? Tingkat kepercayaan terhadap pemberi dana juga lebih tinggi karena recordnya itu akan diperhatikan. Jadi perhatikan betul bahwa penelitian itu sekali lagi sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian ya dipublikasikan. Jangan lupa itu dipublikasikan. Bapak Ibu, saya juga ingin sampaikan bahwa
jurnal transaksi cinta terutama 1 dan 2 gitu ya, itu memerlukan waktu antri yang cukup lama. Kemudian saya yakin di antara Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahkan sudah melaksanakan bagaimana mengelola jurnal. Saya terlibat di beberapa pengelolaan jurnal, terutama di Reviewer begitu kan, termasuk di Mitra Bestari, di jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1 gitu kan. Jadi prinsipnya begini, misalnya saya punya jurnal, katakanlah jurnal CCIT, itu sekarang lagi menuju ke Sinta 2, sekarang Sinta 3. Kami memerlukan paper itu sebenarnya 10 aja yang diterima untuk satu publikasi. Kenyataannya karena banyak yang masuk gitu kan, untuk dinyatakan diterima itu skornya minimal 80. Substansinya juga harus dilihat. Ternyata kami butuh 10, ternyata yang diterima 15. Berarti melebihi. Kami harus memastikan siapa yang 5 orang ini yang akan kami sampaikan bahwa paper Anda diterima, tapi akan dipublikasi Ibu ke itu ke Menteng. Pada volume dan nomor yang akan datang. Itu kami rapat, kemudian kita bilangin ini semua memenuhi syarat gitu kan. Kalau misalnya katakanlah mau cepat betul gitu ya, udah saya cuma sampaikan ke redaksi, menyatakan misalnya dalam sekretaris, ya udah ambil skor yang paling tinggi. Tapi ada beberapa hal kami mesti rapat untuk memastikan misalnya sama-sama lulus, tapi siapa yang 10 itu gitu kan. Nah, satu diantaranya adalah karena kolaborasi. Apakah itu termasuk pelanggaran etika? Tidak, karena dia sudah memenuhi syarat. Skornya itu sudah di atas 80 dan dinyatakan diterima. Dan di dalam term of conduct, dalam peraturan jurnal kami tidak menyatakan bahwa yang dipublikasi itu akan diprioritaskan berdasarkan skor. Tidak. Kami hanya menyatakan bahwa untuk diterima, skornya itu minimal berapa. Dan itu berlaku atau paling tidak pengalaman saya di beberapa jurnal internasional, itu biasanya juga dilakukan. Jadi kalau jurnal internasional dia tidak menyampaikan skor, tapi dia menyampaikan bahwa paper Anda diterima, begitu kan. Ternyata yang diterima banyak. Katakanlah dia dalam satu volume dan nomor itu dia perlu 20. Ternyata pada season itu dia terima misalnya 25. Siapa yang 20 itu? Nah itu biasanya dia akan lihat dari kolaborasi. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kolaborasinya itu berdasarkan bidang ilmu atau lintas tadi, gitu kan. Nah, itu apa ya? Katakanlah sebuah tesis gitu kan. Saya publikasi waktu sebelum guru besar itu saya ingin sampaikan publikasi di sebuah jurnal tertentu, blank, nggak ada network di situ. Masukin di situ, rejected. Kemudian komentarnya banyak, hampir nggak saya benerin komentarnya. Kemudian saya masukkan ke sebuah jurnal. Kebetulan di jurnal itu ada beberapa, nggak beberapa ya, kalau salah 1 atau 2 yang saya kenal. Kemudian saya sampaikan, Mas Henry masukin sini ya publikasi. Iya, kita udah baca kok gitu kan. Ada teman-teman bilang itu memenuhi syarat. Ya udah saya tinggal dorong aja. Tolong dibantu dong kalau gitu. Kalau udah memenuhi syarat. Iya, tapi saya nggak tahu apakah sekarang, maksudnya edisi sekarang, nomor sekarang, atau tahun depan ya. Nah, saya cuma bilang kalau bisa dibantu dong gitu kan. Karena udah diterima. Ya udah akhirnya waktu itu dinyatakan di bulan September. Seharusnya itu bulan Januari kalau misalnya saya nggak punya network. Akhirnya mulai September ya udah itu saya gunakan untuk salah satu tambahan untuk publikasi saya di September, kemudian saya masukkan di Oktober kalau nggak salah, ya di Desember itu keluar guru besarnya. Nah itu salah satu manfaat dari bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi sekali lagi kolaborasi itu penting. Kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Berarti kualitasnya meningkat, jumlahnya juga meningkat. Bapak Ibu, ini juga sebenarnya yang dilakukan oleh para peneliti, para profesor, guru besar yang ada di seantero dunia ini. Sehingga misalnya, tapi tentu dalam koridor term of conduct-nya itu harus diikuti. Berarti apa? Jangan sampai juga misalnya kita meneliti tentang sebagian besar menelitinya tentang katakanlah mungkin image processing gitu kan. Tapi tahu-tahu meneliti tentang apa yang memang nggak ada hubungan dengan image processing misalnya gitu kan. Bisa jadi misalnya tentang IT security, sama-sama komputer sih, tapi dia dalam tanda petik nyempil gitu, 1-2 gitu. Itu ketahuan banget bahwa itu sebenarnya dalam tanda petik ya mungkin titip nama atau apa ya. Tentu kita jangan begitu.
Ya, kita tentu sekali lagi itu sesuaikan dengan bidang ilmu. Walaupun bidang ilmu ya bisa jadi rumputnya, kemudian bisa batangnya, bisa dahannya, bisa daunnya gitu kan. Itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah, publikasi ilmiah ini penting saya ingin sampaikan lagi. Saya punya teman di salah satu kampus di daerah Semarang. Publikasinya itu udah keren banget. Kalau salah high index-nya itu sebelum guru besar beliau punya kalau salah 13 atau 14 gitu kan. Usulkan ke guru besar gitu kan. Kemudian karena publikasinya itu sebagian tentang image processing, sebagian tentang artificial intelligence, sebagian tentang sistem pendukung keputusan gitu kan. Karena yang bersangkutan itu merasa mau dan mungkin menguasai tentang artificial intelligence, mengusulkan ke guru besar, bidang ilmunya adalah artificial intelligence. Submit paper banyak. Skopus banyak banget. What's wrong? Dinilai oleh tim penilai Pak Dikti. Kemudian disampaikan ditolak. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa publikasi Anda itu di bidang artificial intelligence minoritas dibanding dengan publikasi Anda tentang misalnya katakanlah kriptografi. Ditolak. Ini teman diskusi dengan kami beberapa ada profesor yang udah senior, beberapa yang kayak seperti saya baru 2 tahunan begitu kan kita bilangin. Emang publikasi kita udah panggil walaupun SK yang ditolak itu Mas Rektor itu tentang apa? Banyak. Kriptografi sih. Terus ada juga tentang AI. Terus ya saya ngusulin tentang AI karena saya hobi AI. Lah kita bilangin. Itulah yang menyatakan bahwa bidang ilmu Anda itu seharusnya punya sebuah benang merah yang bold. Berarti dominannya apa? Seharusnya Mas Profesor itu ngajuin profesornya bidang ilmu kriptografi. Terus apa yang dilakukan? Ya udah, ubah rencana mengenai kebutuhan guru besar bidang ilmu kriptografi di universitas dia, di fakultas dia, kemudian ajukan ulang, tidak menambah publikasi seterusnya, tapi bidang ilmu yang diubah. Yang tadi AI diganti dengan kriptografi. 1 bulan keluar. Keluarnya sebagai guru besar bidang kriptografi. Karena publikasinya, risetnya itu banyak tentang itu. Ada juga 1-2 tentang 3-4 tentang artificial intelligence, tapi tidak dominan. Akhirnya apa? Gitu ya, perlu waktu begitu kan untuk memastikan bahwa bagaimana dia mengajar. Oh, mengajarnya juga banyak tentang kriptografi. Buku-buku yang disusun juga iya. Hibah yang dia terima itu tentang kriptografi juga. Gitu. Kalau PKM nggak terlalu dilihat lah karena dia maksimal gitu. Itulah pentingnya bidang ilmu. Kemudian bagaimana dengan kolaborasinya? Itu juga dilihat sedemikian rupa. Oke, ini ada moderator nggak? Saya selesaikan dulu baru sesi tanya jawab atau gimana ya? Bagusnya Pak Budi, atau yang lain? Monggo Prof, lanjut aja dulu Prof. Lanjut aja dulu ya. Oke, kemudian aktif dalam, makasih Pak Budi, aktif dalam penelitian dan PKM. Jadi ya saya yakin Insa Unggul udah punya sebuah mata anggaran di dalam 1 semester itu berapa untuk melakukan penelitian, berapa melakukan PKM gitu kan. Dan dosen harus terlibat dengan aktif untuk itu. Ya mungkin setiap semester gitu ya, 1 misalnya minimal dijaga konsistensinya. Sekali lagi gitu tentu ketua program studi, kemudian dekan, bisa jadi juga di level universitas sudah harus punya tekanan bahwa penelitian dan PKM yang dilakukan itu harus berdampak. Dampak itu bisa dilihat dari 1 luaran yang dijanjikan. Publikasi disinta berapa, jurnal bereputasi internasional misalnya, kemudian buku referensi. Berarti kalau itu sudah terpenuhi, maka dampaknya itu pastikan juga itu harus dijadikan referensi di dalam mata kuliah yang terkait. Berarti dalam hal ini RPS-nya itu berubah. Ditambahkan ada pertemuan berapa, itu mengenai studi kasus tentang penelitian yang dilakukan oleh dosen. Tentang hasil PKM yang dilakukan oleh dosen. Karena RPS-nya berubah, bisa jadi nanti dia akan mempengaruhi dampaknya terhadap CPMK-nya juga ada yang ditambahkan. Atau ada yang digantikan. Demikian juga dampaknya kepada bagaimana dengan CPL-nya. Bagaimana dengan profil lulusan misalnya. Itu harus dipastikan betul. Jadi intinya ini program hibah itu secara internal
seharusnya dipromosikan sehingga dosennya itu bisa lebih banyak yang terlibat, dan sekali lagi nanti dia akan berdampak pada proses belajar. Karena sekali lagi kita tahu semua bahwa materi kuliah yang kita sampaikan berdasarkan hasil penelitian kita dan hasil PKM yang kita lakukan itu jauh lebih jauh lebih kuat dampaknya terhadap kita mengajar maupun mahasiswa. Karena kita menjelaskan sesuatu yang dalam hal ini adalah happening yang baru saja kita lakukan, dan itu real di lapangan, begitu kan. Daripada kita menyampaikan sebuah studi kasus yang ada di buku 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan seterusnya. Oke, kemudian ini beberapa strategi. Saya yakin di program studi itu sudah tahu, di fakultas sudah tahu. Misalnya apa? Ada program klinik manuskrip. Jadi sebenarnya kalau diskusi seperti ini ya sudah sering kita lakukan berapa gitu kan. Tapi yang benar-benar punya dampak yang kuat itu gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada program klinik. Jadi ada draft paper, kemudian nanti akan dibahas satu demi satu. Bagaimana menyempurnakan dan memperbaiki draft manuskrip itu melalui program klinik, kemudian dia akan menjadi manuskrip yang siap disubmit misalnya gitu kan. Itu perlu dilakukan. Kemudian ada program insentif gitu kan bagi dosen ya yang melaksanakan penelitian, dan penelitian itu berdampak terhadap misalnya update bahan ajar, update kurikulum, apalagi update terhadap CPMK, berdampak terhadap update CPL, itu ada insentifnya. Sehingga bisa kita lakukan sebuah klasifikasi. Kalau sebuah penelitian berdampak terhadap, katakanlah dalam hal ini materi ajar, yang dibuktikan dengan adanya penambahan sub materi yang ada di RPS, maka insentifnya apa? Kalau dia itu misalnya berdampak secara RPS, kemudian juga berdampak terhadap CPMK, insentifnya apa? Kalau dia berdampak terhadap CPL, insentifnya apa? Apalagi misalnya dalam hal ini, kalau misalnya secara umum, kalau luarannya ya luaran wajib terpenuhi, apakah ada luaran tambahan? Nah, luaran tambahannya itu HKI lebih gampang. Kalau HKI ya setelah hari keluar. Tapi bagaimana kalau dia buku referensi? Dan seterusnya itu perlu dilakukan. Demikian juga dengan reward. Let's say Bapak Ibu, kita tahu betul apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bisa jadi masuk kepada 200 QS begitu ya. Di Indonesia ada beberapa, atau 300 QS gitu ya. Beberapa perguruan tinggi yang swasta yang TELU, kemudian BINUS, kemudian ada beberapa lagi yang besar gitu ya. Ada beberapa universitas segala macam. Itu program insentif dan reward publikasinya juga gila-gilaan, besar-besar banget. Ya bahkan dia ada beberapa pendekatan begitu ya. Betulan ya ada Bu Fitri tadi senior saya di Elkomnya UGM dulu gitu kan. Rektornya TELU saat ini gitu, Prof. Santo itu Prof. Suyanto gitu ya, itu menggunakan reward publikasi ini berbasis luaran. Jadi ada publikasinya gimana, udah publikasi di katakanlah Q1, Q2, kemudian diproses ya akan dikeluarkan rewardnya gitu. Tapi ada yang masih berbasis, yang lama itu apa? Berbasis proses. Mana proposalnya? Proposalnya harus dinilai dulu. Kemudian ditetapkan sebagai penerima hibah. Mana laporan hasil proposalnya? Mana bukti publikasinya? Sudah lengkap semua. Nih insentifnya. Itu berbasis proses sampai keluaran. Itu pilihan. Yang mana yang mau dipilih. Tinggal satu di antara yang harus kita ingat bahwa saat ini yang paling menentukan itu adalah sebenarnya kecepatan. Jadi bisa jadi perguruan tinggi yang besar tapi lamban, itu bisa kalah dengan perguruan tinggi yang sedang tapi dia cepat. Atau perguruan tinggi yang kecil tapi dia cepat. Termasuk dalam hal ini adalah cepat di dalam misalnya melakukan sebuah perumusan bagaimana penelitian dan PKM berdampak, bagaimana juga dengan insentifnya dan seterusnya itu. Kemudian program layanan editing ya ini ya kalau ada di tingkat fakultas misalnya apa itu juga bagus gitu kan. Karena kita ketahui bahwa kadang-kala hasil penelitian bagus. Bahan-bahannya itu bagus. Tapi bagaimana kita menyajikan dalam sebuah publikasi,
pengalaman saya kadang-kala sebenarnya tabel, gambar itu aja sih. Itu dari riset saya gitu sama dosen sama tim mahasiswa saya. Kemudian diubah bagaimana dia menampilkan dalam sebuah publikasi. Itu jadi punya potensi untuk bisa diterima lebih cepat dibanding dengan kalau kita tulis sendiri misalnya dengan tidak ada layanan editing bahasa. Kemudian software pendukung saya kira itu mutlak gitu. Kita banyak sekarang ada ChatGPT yang berbayar, ada Gemini gitu kan. Tapi ada juga misalnya kita bisa menggunakan bagaimana untuk cek grammar gitu ya, tapi yang berbayar supaya dia bisa menghasilkan ini yang bagus. Oke, Bapak Ibu, kemudian ini penting yang tadi saya sampaikan, saya ulang lagi, pemanfaatan jejaring itu bagus banget, ya. Itu mutlak dilakukan sehingga kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan sebuah publikasi yang berkualitas, yang lebih banyak. Tapi pastikan bahwa berkualitas lebih banyak itu tetap on the track dengan term of conduct, sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya kita tahu betul, kalau misalnya siapa yang menjadi draft awal ini, siapa yang nyusun, siapa yang melakukan validasi terhadap data, siapa yang melakukan pengujian, siapa yang melakukan analisis, dan seterusnya. Itu harus tahu betul peran-peran kita itu. Jangan sampai ada nama kita tapi kita nggak tahu apa-apa tentang paper itu gitu kan. Itu tentu tidak berdasar sama sekali. Jadi jejaring itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari pertemuan ilmiah, ikut konferensi, ikut misalnya seminar, ikut pertemuan-pertemuan webinar yang ya tentu kalau di level kita ya sekali-sekali udah ikut yang di Jepang, walaupun apa ini Bu Fitri yang tadi juga sering gitu kan, ikut yang di mana gitu ya, mungkin di Australia atau apa, sehingga kita punya perspektif lebih banyak gitu kan. Kemudian organisasi profesi, karena organisasi profesi kita bisa dapatkan banyak network di situ gitu kan. Ya, satu di antaranya kita punya teman itu di Indosis, itu ada beberapa dosen dari Korea, dari India, kemudian satu lagi kalau nggak salah dari Swedia, itu menyatakan, ayo siapa perguruan tinggi Indonesia yang mau undang kita, cuman perlu diundang aja, tiket visa kami yang urus. Paling nanti kalau datang ke Esa Unggul ya kalau makan siang ya Esa Unggul lah siapin, bukan kami kayak gitu kan misalnya. Itu dosen-dosen itu, profesor-profesor itu ingin mencari sebuah network berdasarkan ya ada pertemuan ilmiah, mungkin tentang seminar apa gitu kan. Organisasi profesi juga penting gitu ya, supaya nanti ini memperluas kolaborasi. Termasuk diantaranya adalah media sosial, seperti apa misalnya LinkedIn dan seterusnya begitu kan. Beberapa saya diundang untuk salah satu pembicara misalnya terakhir di Jepang itu melalui LinkedIn gitu. Sehingga mereka saya tanya tahu dari mana? Nah, dia tahu tuh. Dia bisa lihat di Scopus kita, bisa lihat dengan aktivitas kita. Termasuk dia bilangin itu brandingnya di medsos kita tahu juga. Artinya Pak Budi itu brandingnya di medsos itu harus bold tuh Pak Budi gitu kan. Apapun walaupun kita udah agak senior ya, memang zamannya begitu gitu kan. Jadi kalau misalnya branding di media sosial tentang PKM-nya misalnya tentang siapa katakanlah Bu Dewi, ya PKM-nya Bu Dewi itu tentang apa? Tentang A dan B terus tuh kalau PKM. Sehingga dia bold benar gitu, kental banget bahwa Bu Dewi itu PKM-nya tentang A dan B. Kalau misalnya tentang publikasi ya udah tentang A dan B gitu kan. Supaya ada branding yang tepat di situ. Branding berarti ya dalam hal ini ya kita itu dipersepsikan sebagai dosen yang ahli di bidang apa. Nah, ahli di bidang apa itu bisa jadi kegiatan-kegiatan ilmiah yang kita lakukan harus bidangnya itu lebih kurang ada yang tetap kita jaga konsistensinya. Kalau kita publikasi juga begitu. Kalau kita misalnya riset juga begitu gitu. Itu kita lakukan sedemikian rupa. Kemudian ini beberapa program gitu ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa perguruan tinggi yang punya sebuah reputasi di dalam melakukan riset dan PKM berdampak, yang ujung-ujungnya punya dosen yang berkualifikasi, lektor kepala dan guru besar juga sangat meningkat dengan pesat. Itu ada programnya.
ada strateginya. Misalnya ada pendampingan calon profesor atau lektor kepala. Yang lektor kepala itu harus diberi SK, surat tugas untuk melakukan pembinaan terhadap lektor, agar dosen lektor ini segera ke lektor kepala. Yang profesor harus diberi tugas oleh ketua program studi untuk melakukan pembinaan terhadap dosen yang lektor kepala, agar lektor kepala ini segera ke guru besar. Dan seterusnya, harus ada pendampingan. Sehingga kehadiran guru besar itu berdampak. Kehadiran lektor kepala itu berdampak juga, gitu kan. Penelitiannya berdampak juga, gitu. Kemudian ya, kalau ini ya, POPAK ini perlu kita sosialisasikan, gitu ya. Walaupun sudah banyak tuh, tapi perlu disosialisasikan. Mengapa demikian ya? Karena dosennya itu kan sibuk-sibuk. Karena sibuk banget, gitu ya Pak Imam Buhani. Akhirnya lupa lektornya udah 10 tahun, lektor kepalanya udah 5 tahun. Kemudian waktunya itu tahu-tahu dekat pensiun gitu kan, tahu-tahu apa gitu. Kemudian ya bantuan layanan pemberkasan ini penting. Saya yakin sekali lagi sekelas Universitas Esa Unggul, berarti termasuk di dalamnya itu adalah fakultas dan program studi, pasti ada bantuan pemberkasan. Kalau ada bantuan pemberkasan itu berarti setiap bulan akan ada dari HRD, dari apa yang menyatakan bahwa ini Bu Hani atau Pak Imam berkas untuk mengusulkan ke lektor kepalanya itu sudah cukup nih. Ketua program studi sudah bisa mengusulkan ke senat fakultas untuk disahkan. Kumnya sudah cukup begitu. Jadi ada support hal itu. Kalau tidak ada support dari bagian terkait, apakah sumber daya manusia namanya HRD atau apalah, nanti Pak Imam, kemudian Bu Hani, Bu Pipin Siwatep lupa. Tahu-tahu setahun lewat. Tahu-tahu 2 tahun lewat juga. Tahu-tahu 3 tahun lewat juga. Tahu-tahu saya ini, kata seorang dosen, lektor saya itu udah 10 tahun, Prof. Nggak naik-naik, lo kok enggak? Iya, saya nggak sempat urusin berkasnya. Nah, sehingga kalau saya misalnya mau sampaikan di Raja, kami ada program waktu itu saya sampaikan ke dekan, 2 tahun harus pengentasan TP. TP udah nggak ada lagi, kalaupun ada itu baru guru besar, baru masuk gitu. Ujung-ujungnya dalam 2 tahun kami punya dosen, 3 tahun akhirnya terrealisasi, punya dosen itu yang TP di bawah 10%. Dari 107, berarti cuma 12 yang TP. Sisanya itu udah asisten ahli. Kemudian saat ini lagi menyusur yang asisten ahli udah 10 tahun itu, saya bilang itu tolong ke lektor, gimana ceritanya. Nah, satu di antara itu ada bantuan layanan. Ada di mana gitu kan. Walaupun sekali lagi gitu ya, kadang-kala dosennya juga harus kita ingatkan. Kemudian program fasilitas peer reviewer ini juga penting dilakukan dengan baik. Bapak Ibu, pengembangan kualifikasi saya kira ini juga sudah saya tahu betul bahwa SDM yang ada di Esa Unggul, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer itu juga sudah sangat diperhatikan. Dan saya mendapat informasi bahwa para dosen yang telah selesai doktoralnya itu segera dipromot untuk diberikan tugas tambahan, kemudian dosen yang sebelumnya masih S2 punya tugas tambahan, kemudian ditugaskan untuk ambil doktor begitu kan, supaya bisa segera selesai. Mengapa demikian ya, sekali lagi karena biasanya kalau sudah doktor pasti kinerja penelitiannya itu ya membaik, kinerja PKM-nya itu membaik, kinerja publikasinya membaik. Itu pasti demikian. Karena guru besar itu mensyaratkan ada ketiganya. Ya, misalnya apa yang dampak kalau sudah guru besar gitu ya. Kita sudah tahu betul bahwa yang sudah punya sertifikasi dosen, berarti itu udah ada mata anggarannya di APBN. 1 bulan misalnya katakanlah berapa ya, mungkin 2,6 sampai 3, sekian lah gitu sesuai masa kerja. Sektor juga demikian, kemudian sektor kepala demikian. Nah, kalau udah guru besar kan ada tunjangan kehormatan begitu ya, 2 kali serdos begitu ya, lumayan lah. Teman saya bilangin itu apa ya, ada teman saya baru ini, Prof. kita ketemu ya, saya mau traktir nih gitu kan. Kenapa saya bilang? Saya baru ambil pasif income saya pikir beliau tuh punya itu Pak Budi sama Pak Imam.
punya investasi. Saya tanya, emang reksadana apa yang sekarang lagi ini? Enggak kok, saya berapa bulan itu nggak ambil tunjangan guru besar saya, jadi saya anggap itu passive income saya gitu kan. Jadi kita makan-makan dulu. Nah dia bilang passive income gitu kan. Saya pikir dia itu investasi reksadana apa kayak gitu atau beli saham BCA apa kayak gitu. Karena dia punya tunjangan kehormatan itu. Kemudian manajemen waktu ini penting. Jadi harus tahu betul mengajarnya itu ya mungkin berapa SKS. Tapi jangan lupa selain mengajar harus meneliti, harus PKM, harus di dharmanya itu dilakukan dengan baik. Roadmap penting banget. Ya saya mau sampaikan roadmap yang terakhir itu nanti. Prosedur pengajuan, saya kira ini bisa dibaca, tapi intinya sekarang adalah pengajuannya dilakukan menggunakan sistem. Jadi pastikan betul sekali lagi dokumentasi portofolio kita itu kita dokumentasikan dengan baik, paling tidak secara pribadi dulu, bentuk di dalam suatu folder tertentu, kinerja kita misalnya katakanlah tahun 2000, kapan kita mau mulai 2020, di dalamnya itu ada folder semester ganjil, semester genap, 2021 di dalamnya apa, masukin semua ke situ. Dan tentu sebaiknya itu di repository yang ada di universitas, tidak dari perguruan tinggi. Lengkapi portofolio itu dengan baik, sesuai dengan pendukung yang ada. Saya yang waktunya nggak ini gitu, tapi nanti saya sampaikan beberapa hal tol story dari saya. Kemudian pengajuannya itu operator PAK, ya. Bapak Ibu dosen tetap saya himbau ya, beberapa hasil diskusi saya termasuk pengalaman imperi saya, itu kita harus bangun komunikasi dengan baik dengan HRD atau bagian yang terkait dengan usulan kenaikan jabatan fungsional. Supaya dia bisa mengingatkan, dia bisa menginformasikan, ya namanya juga Indonesia Raya ya. Kita perlu berkolaborasi dengan baik begitu kan. Kalau tidak ya nanti HRD yang sibuk karena banyak yang diurusin, kita juga sibuk ya akhirnya kita terlambat untuk mengklaim bagaimana dampak penelitian kita, bagaimana dampak PKM kita itu, terutama kepada jabatan fungsionalnya dulu. Kemudian pimpinan perguruan tinggi, Pak Budi, kemudian Pak Imam, Bu Hani, Bu Fitri, dan Bapak Ibu semua, ini penting gitu ya. Jadi misalnya pada level fakultas berarti itu ada dekanat, ada dekan, ada wakil dekan dan seterusnya. Itu seharusnya paling tidak setiap misalnya mungkin sebulan sekali untuk bisa mendapatkan laporan bagaimana dengan profil jabatan akademik dosen. Siapa yang meningkat, siapa yang enggak gitu kan. Di Raja itu tiap bulan. Kemudian selain tiap bulan setiap rapat senat, mungkin mau rapat senat di fakultas itu sampaikan siapa yang mau dosen-dosen yang kita sahkan kenaikan JAD-nya. Mungkin 2 minggu sebelum rapat senat atau 3 minggu sebelum rapat senat. Supaya nanti itu misalnya diketok di senat. Kemudian setelah itu mungkin setiap apa lagi? Setiap semester. Intinya harus secara periodik. Pimpinan perguruan tinggi itu mengesahkan. Bisa jadi setiap semester, bisa jadi setiap rapat senat. Supaya nanti itu menjadi trigger. Saya itu belum mengajukan kenaikan jabatan fungsional dosen, padahal penelitian dan PKM saya sudah banyak tuh dampaknya terhadap publikasi dan seterusnya. Kemudian ya tim penilai angka kredit di tingkat universitas, tingkat fakultas saya pikir sudah ada. Itu penting juga untuk dibentuk dan melaksanakan tugasnya untuk mengetahui bahwa ya itu tadi seperti yang tadi disampaikan. Jadi ada sebenarnya kinerja maksimal dalam satu semester itu. Jadi walaupun kita punya publikasi dalam 1 tahun misalnya 4 publikasi nasional dan itu perlu 1 semua, yang dihitung itu cuma 2. Yang lain itu ya boleh aja gitu. Tapi jangan lupa nanti kalau ada yang tidak terpenuhi jadi kendala misalnya begitu kan. Jadi ada batas maksimal. Bagaimana dengan publikasi nasional ada batas maksimalnya. Bagaimana dengan publikasi conference tingkat internasional ada batas maksimalnya. Nasional juga ada batas maksimal. Demikian juga dengan buku dan seterusnya. Yang intinya kalau disiplin 2 tahun Bapak Ibu bisa lakukan itu. Oke, program percepatan itu dilakukan termasuk hari ini. Itu adalah sebuah program percepatan. Misalnya ya ada program penelitian dan PKM berdampak, tapi dia kolaboratif.
ada coaching klinik yang dilakukan oleh fakultas gitu ya, atau program studi itu diikuti dengan baik supaya percepatan kenaikan jabatan akademik ini juga juga bagus. Nah, apa hubungannya misalnya dengan misalnya kalau di sini kita hubungan dengan penelitian dan PKM berdampak itu juga ada ini ada ada coaching kliniknya atau ada apa ya. Salah satu di antaranya kalau kita ingin mau melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat itu berdampak, kita bisa tentukan dulu penelitian ini dampaknya apa nanti. Jadi kalau di Kota Tangerang itu pernah kami tangkap idenya walaupun belum dilaksanakan. Itu dampak dari PKM yang diharapkan oleh pemerintah Kota Tangerang itu adalah meningkatkan pendapatan UMKM yang sebelumnya kontribusinya terhadap PAD itu misalnya katakanlah X juta rupiah, itu langsung mau ditingkatkan menjadi X plus 5 juta rupiah. Itu dampaknya. Bagaimana agar ini bisa tercapai? Lakukan PKM. PKM-nya apa misalnya? PKM-nya adalah misalnya dalam hal ini bagaimana melakukan pelatihan dan penerapan aplikasi e-commerce terhadap UMKM. Dampaknya nanti mau diukur. Betul tidak setelah aplikasi ini dibangun dan diimplementasikan ke UMKM, akhirnya pendapatannya itu berkontribusi terhadap peningkatan PAD dari unsur UMKM yang sebelumnya X rupiah menjadi X plus 5 rupiah. Jadi ukurannya dulu yang disampaikan begitu kan. Sehingga itu bisa berdampak. Atau apa kita mau sampaikan? Ini penelitiannya dampaknya apa? Dampaknya adalah misalnya apa? Memperbarui misalnya berapa? Katakanlah 25% dari RPS bahan ajar. Itu dampaknya. Berarti ada 25% dari berapa mata kuliah misalnya. Kalau mata kuliah itu ada 50, berarti itu lebih kurang sekitar let's say 15 mata kuliah. Yang pada tahun ini itu terdampak dari hasil penelitian dia itu memperbarui RPS. Kita bisa tentukan lagi misalnya. Dampak dari penelitian ini apa? Dia memiliki dampak terhadap misalnya update terhadap capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau tadi 25%, sekarang kita turunin lagi menjadi misalnya katakanlah 10%. Berarti CPMK itu ada 10%, berarti ada 5 mata kuliah CPMK-nya itu ditambah atau diubah berdasarkan hasil penelitian. Ya mungkin kita turunin lagi misalnya 5% dari apa? Mungkin dari kurikulum. Berarti akan ada perubahan terhadap kurikulum. Kalau misalnya dalam ini kurikulumnya berapa mata kuliah, kalau 5% ya lebih kurang sekitar 2 mata kuliah yang berubah. Yang sebelumnya 3 SKS menjadi 2, atau sebelumnya 3 SKS dipecah jadi 2 begitu. Sehingga kurikulumnya berubah. Demikian juga dengan PKM. Nah, kita bisa setting dampak-dampaknya itu. Termasuk misalnya terhadap skor Sinta. Jadi ditentukan dulu apa yang mesti kita lakukan untuk hal itu. Ini melaksanakan program percepatan tadi sudah saya lakukan, saya jelaskan. Satu di antaranya ini adalah ada program-program khusus. Ya kalau ini misalnya masih pemantik diskusi ya mungkin suatu saat itu ada sebuah workshop. Satu di antaranya ya saya yakin ini Bu Fitri, kemudian Pak Imam dan seterusnya. Saya tahu beberapa riwayat risetnya itu bagus gitu kan. Tapi itu mesti ditularkan. Pak Imam, kalau Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, saya ingin sampaikan lagi satu cerita. Jadi ada sebuah universitas di daerah Cikarang begitu ya. 1 tahun yang lalu saya menjadi reviewer eksternalnya. Mereka mendapatkan lebih kurang sekitar 5 hibah penelitian dan PKM begitu kan. Dananya kalau diinginkan ya dekat-dekat 600 juta gitulah ya. Kemudian setelah itu satu di antara saya sampaikan waktu itu capaian hibah penelitian dan PKM yang didapatkan oleh 5 kelompok penelitian itu harus berdampak ke fakultas. Dampaknya apa? Tahun depan satu di antaranya adalah pengalaman Bapak Ibu ini itu harus diturunkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang lain, baik di dalam satu fakultas maupun di fakultas yang lain. Mereka tanya, apa Prof. Hendy nanti dampaknya? Satu di antaranya kalau sekarang 5 tahun ini, tahun depan itu mestinya 14, mestinya 12 yang dapat hibah. Baru kemarin datang ke tempat saya, kemudian saya tanya, berapa sekarang? Bagaimana dampak teman-teman? Alhamdulillah Pak, udah 9, sebelumnya 5. Berarti hampir 2 kali lipat. Berarti dampak dari pelaksanaan penelitian dan PKM yang dia lakukan itu ya berdampak terhadap apa misalnya?
Paling tidak dalam hal ini kuantitasnya, jumlahnya. Terus saya tanya lagi, bagaimana dampak yang lain? Ya, kita udah berpengalaman ini yang kedua, begitu kan. Sebelumnya minta 4, minta 3, kita sekarang udah bisa terobos minta 2. Jadi bagaimana proses peningkatan itu? Walaupun saya yang agak ini juga gitu kan. Bagaimana dengan CPMK? Ada perubahan nggak? Bagaimana dengan LPS? Oh iya, Prof. Lupa. Tapi kita punya buku nih, Prof. Punya buku referensi itu kita hasilkan udah banyak loh. Dari 14 itu kalau nggak salah 6 atau 7 buku referensi sudah selesai. Terus belum masuk itu di RPS. Belum. Nah, itu mesti masuk. Di pertemuan berapa itu mesti disampaikan hasil penelitian itu. Apalagi kalau saya tanya bagaimana dampaknya dengan CPMK, ya masih belum kepikir. Bagaimana dengan dampaknya terhadap pembaruan CPR, masih belum kepikir juga. Bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi dampak terhadap profil lulusan misalnya? Apakah profil lulusannya itu ada yang ditambah atau dibuang dan diganti? Itu tentu perlu pemikiran lebih lanjut. Bapak Ibu, pahami aturan yang baru ini saya lewatkan saja, tapi sebagai gambaran ada yang baru lagi tadi satu diantaranya kalau mau lektor kepala tidak harus S3, tidak harus punya publikasi Scopus saat ini, berarti lebih gampang gitu kan untuk dilakukan. Kemudian kalau mau profesor tidak harus punya publikasi Scopus, bisa aja HKI atau Protepa atau apa yang dalam hal ini memang ketika dinilai nanti ya memenuhi syarat untuk itu. Karena berubah terus gitu kan. Dan pesan saya adalah pedoman operasional itu harus diperhatikan betul dengan baik. Pedoman operasional kita itu sekarang satu diantaranya loncat jabatan tidak bisa digugat oleh salah satu dosen. Mengapa itu pedoman operasional itu bisa mengalahkan peraturan menteri. Nah itu belum diputuskan, tapi dugaan saya adalah yang di lapangan menilai itu berdasarkan pedoman operasional. Sudah dikeluarkan bahwa Anda tidak bisa loncat jabatan, sudah ada keputusannya, kemudian gugat gitu ya, nanti berproses. Tapi sebagai pengalaman, sama dengan ketika seorang calon guru besar di UI menggugat tentang PO, pedoman operasional untuk usul jabatan guru besar, yang menyatakan misalnya guru besar itu harus diusulkan beberapa bulan sebelum pensiun. Nah, calon guru besar itu ajukan sekitar berapa bulan sebelum pensiun, proses, tahu-tahu pensiun, guru besarnya belum keluar, dia gugat ke MK. Kemudian MK menyatakan ya itu tetap penggugat tetap tidak memenangkan gugatannya itu, walaupun dampak dari gugatannya itu ya berpengaruh terhadap perbaikan peraturan yang akan datang. Bapak Ibu, ini sekali lagi ini menegaskan bahwa aturan yang baru satu diantaranya adalah Permen nomor 63. Tapi sekali lagi, kalau kita itu sudah memantapkan hati sebagai dosen, maka libido kita itu adalah sebagai guru besar. Itu saya sering menyatakan bahwa kalau kita itu menjadi profesi kita itu tentara, polisi, maka libido kita itu jadi jenderal. Maka kalau dosen ya asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Makin banyak guru besar, makin banyak lektor kepala. Ini adalah grounded untuk pengembangan sains. Kalau sainsnya itu sudah berkembang, maka teknologinya biasanya akan muncul setelah itu. Tidak dibalik, bukan teknologi baru sains, enggak. Sains dan teknologi. Ilmu pengetahuannya dulu, berkembang dulu gitu kan. Bagaimana misalnya dalam hal ini senyawa-senyawa kimia dan biologis yang diteliti oleh para guru besar, para peneliti yang ada di BRIN dan beberapa kampus tentang bahan minyak yang berasal dari kelapa sawit. Diturunkan senyawa-senyawa kimianya, semuanya senyawa-senyawa nabatinya dan seterusnya. Kemudian dia akan mengeluarkan produk misalnya B36 menjadi bahan bakar pengganti bensin. Itu yang dilakukan begitu kan, dan seterusnya. Dan kita semua ya tentu ada integritas, ada kepantasan, ada kepatutan. Nah, kepatutan tadi berarti publikasinya itu pantas berapa gitu kan. Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa beberapa
dosen yang ada di Sinta itu, kalau saya berdiskusi dengan para pengelola skor Sinta, sudah ada yang diklasifikasikan bahwa ini tidak normal dan ini diberi red flag. Red flag itu berarti bendera merah bahwa ini tidak wajar. Kok dia bisa segitu cepatnya untuk menaikkan skor Sinta itu? Apa yang terjadi? Walaupun software yang belum ada, mereka apa ya namanya ya? Mereka dalami. Nah, satu di antaranya apakah fakta integritasnya dilanggar atau tidak? Apakah hakikatnya dilanggar atau tidak gitu. Sehingga sebelumnya misalnya pernah disampaikan ya ada penghargaan terhadap ini, kemudian penghargaan itu sudah itu lagi. Bahkan kalau pengelola jurnal, ada pengelola jurnal yang sebelumnya Q2, Q3 kemudian discontinue gitu kan oleh Elsevier, misalnya discontinue oleh Scopus itu. Satu di antaranya ada beberapa ini. Ada yang melanggar kepatutan, ada integritas yang tidak dipertahankan. Hakikatnya itu jadi berubah. Seharusnya untuk mempublikasi penelitian dan PKM agar berdampak, tapi hakikatnya jadi berubah misalnya menjadi bisnis dan seterusnya gitu. Tentu itu melanggar. Ini saya lewatin aturan-aturan yang baru. Kemudian Bapak Ibu saya ingin sampaikan, nah ini sebuah tall story gitu ya. Strategi dan roadmap. Ini adalah sebuah referensi. Saya yakin betul banyak di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih unik dan itu sangat patut untuk di-share kepada teman-teman kita, para Bapak Ibu dosen untuk bisa bagaimana melakukan persiapan, pelaksanaan dan mencapai kenaikan jabatan akademik dosen itu secara lebih baik, lebih cepat dan tentu berintegritas, kemudian tentu bermartabat dan seterusnya. Satu di antara itu adalah kalau kita membuat roadmap. Nah, percepatan guru besar atau lektor kepala itu melibatkan dosen seperti yang tadi. Umumnya yang menjadi peran penting adalah dosen. Itu yang menjadi aktor utama. Universitasnya keren merencanakan, punya roadmap, punya SN, punya program-program percepatan. Tapi kalau dosennya itu tidak antusias untuk itu, ya terhambat juga. Demikian juga dengan fakultas, program studi. Tapi kata kuncinya artinya apa? Dosen. Dosen itu harus disadarkan betul agar dosen itu bisa memahami bahwa libido terbesar dosen itu adalah satu di antaranya itu jadi guru besar. Mengapa? Supaya dia bisa menjadi role model untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang pada intinya nanti akan mengembangkan juga teknologi-teknologi yang baru. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir. Jadi ini saya potong begitu kan. Saya jadi dosen itu tahun 2002. Kemudian saya punya sejak awal itu saya sudah merencanakan kapan saya harus S2, kapan saya harus S3, dan saya sudah menulis bahwa saya itu punya katakanlah jabatan posisional profesor itu jauh-jauhan sebelumnya. Sehingga saya punya roadmap. Misalnya kalau saya potong di sini gitu ya, tahun 2019, tapi saya ketika ambil S3, saya sudah merencanakan bahwa saya itu nggak bisa guru besar kalau nggak ambil S3. Sehingga saya putuskan dengan segala konsekuensi yang ada, 2012 itu saya ambil guru besar. Saya ambil doktor. Setelah saya selesai dokter, saya sudah mulai menyatakan, karena saya itu sudah merencanakan 5 tahun setelah guru doktor, berarti setelah 2018, saya itu harus jadi guru besar. Sehingga saya buat roadmap. Tahun 2019 itu, setelah saya kembali, apa yang harus saya lakukan? Saya itu menentukan bahwa saya harus publikasi internasional bereputasi. Tapi nggak cuma itu, saya harus terukur. Saya itu tahun 2019 itu harus punya satu publikasi jurnal internasional Q4. Dan itu penulis ketiga. Saya harus punya publikasi di tahun 2019 itu satu paper international conference, tapi penulis kedua. Kemudian saya harus punya 2 publikasi international conference, tapi penulis 1. Nah ini terdefinisi sedemikian rupa. Dan saya sudah menyatakan bahwa capaian saya yang paling tinggi waktu ini adalah publikasi 1 paper di international conference, tapi penulis 1. Itu 2019 saya tetapkan sedemikian rupa.
Sehingga di kepala saya gimana itu bisa capai gitu kan. Let's say ini menjadi tujuan utama saya. Bahwa saya itu jadi dekan, saya itu jadi dipercaya wakil rektor, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama saya adalah tahun 2019 itu ini. Dengan segala upaya, dana mesti disiapkan, begadang, bla 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 dan seterusnya. Kemudian ini saya harus ukur ada yang tercapai ada yang enggak. Tapi udah 2019 saya punya roadmap itu. Ternyata tercapainya Begana itu bisa dilihat di publikasi saya. 2020 saya mesti berjuang lagi untuk menyatakan saya harus punya 2 publikasi jurnal internasional Q3. Tapi udah naik nih. Walaupun Q3 saya penulis 1. Kemudian publikasi 1 paper di jurnal internasional itu Q4, penulis 1. Saudara sudah mulai menyasar bahwa saya harus punya publikasi 4 paper di jurnal nasional Sinta 1. Ini penulis 1. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu, ternyata Sinta 1 itu beberapa kasus, termasuk pengalaman saya, jauh lebih berat di Indonesia dibanding untuk dapatkan kita Q2 dan Q3 internasional. Salah satu yang berat adalah nunggunya nggak ketahanan. 7 bulan, belum ada hasilnya. 8 bulan, ada hasilnya, ditolak lagi. Itu beda dengan jurnal internasional yang bereputasi yang mungkin beberapa bulan dia tolak langsung. 2 bulan dia tolak langsung. 3 bulan dia tolak langsung. Jadi rencana-rencana ini tidak semua terrealisasi. Tapi saya punya tujuan. Kalau tidak tercapai, saya evaluasi apa yang menjadi itu tidak tercapai. Akhirnya misalnya tahap kedua ini udah close. Waktu 2020 itu udah lewat. Tapi saya punya kinerja di tahun 2019, tahun 2020 begitu kan. Hibah penelitian termasuk saya sudah sampaikan, saya minimal dapat 25 juta gitu kan. Bu Hani sama Bu dia tahu betul bagaimana saya memperjuangkan ini. Kemudian tahun 2021 saya juga punya roadmap. Bagaimana dengan publikasinya itu saya teruskan di situ. Saya sudah harus menyatakan saya mesti punya buku. Jadi kalau sudah mau lektor kepala atau jangan lektor kepala, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya. Saya yakin betul kinerja Bapak Ibu, saya yakin beberapa di antara itu jauh lebih bagus dibanding saya. Demikian juga dengan pengetahuan dan seterusnya. Tapi saran saya, kalau kita udah jadi dosen 5 tahun, ya harus ada buku lah yang kita tulis. Ngajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak 5 tahun. Masa bukunya kita nggak punya? Keren juga sih kalau kita bilangin, nih mahasiswa ada salah satu referensi buku saya ya. Ada di Gramedia, silakan aja kalau mau ini gitu kan. Atau ya udah beberapa Prokono misalnya itu ini senior saya dia bagiin aja PDF-nya. Beberapa buku saya bagiin aja PDF-nya. Sehingga punya apa ya punya kebanggaan sendiri kita punya buku. Kemudian hak cipta. Kemudian hibah dikti kita sampaikan lagi. Intinya kita punya rencana apa yang kita rencanakan 2021. Perhatikan Bapak Ibu karena saya itu memang menargetkan 2023 itu harus guru besar. Ini naik terus. Kinerja saya itu harus naik terus. Dicontohin gitu, ada yang tercapai, ada yang enggak tercapai, itu enggak. Ini roadmap-nya saja gitu kan. Udah tahun 2021 habis. Gitu kan. Beberapa dari target ini tercapai, beberapa tidak. Kemudian bagaimana dia itu dengan 2022? Sama, saya harus menargetkan itu 1 publikasi paper di Q1 tapi penulis 1. Kemudian di Q2 itu 1 paper juga penulis 1 juga. Q4 segala macam gitu kan. Di conference segala macam gitu kan. Buku saya mesti terbitkan lagi 1, hak cipta juga gitu kan dan seterusnya. Saya rencanakan itu. Dan Bapak Ibu dosen harus rencanakan itu. Supaya kita tahu betul perjalanan kita itu on the track enggak untuk mencapai tujuan utama tadi kalau sebagai dosen. Sekali lagi harus punya libido terbesar itu saya harus jadi guru besar. Sama 2023 ya saya udah sampaikan waktu itu ya saya harus capai guru besar pada saat itu. Apa yang harus saya lakukan ini nah termasuk dari sini nih. Sudah harus pengajuan guru besar itu di tahun 2023 ke LDikti. Kemudian di Dikti. Saya udah tahu kalau ke Dikti nanti pasti ada revisi. Saya udah nyatakan itu revisi pertama. Itu saya dapatkan di Agustus 2023. Ya udah setelah revisi pertama itu beberapa di antaranya revisinya dinyatakan apa? Publikasi pada konferensi internasional tidak ada bukti data dukung berupa sertifikat atau daftar hadir.
hukumnya dicoret. Ada cukup banyak komplain itu yang disampaikan gitu kan. Termasuk beberapa publikasi yang saya klaim sebagai korespondensi tidak lengkap. Bagaimana riwayat saya ajukan pertama, reviewnya bagaimana, tanggapan saya bagaimana, saya kirim dan seterusnya itu tidak lengkap. Dia sampaikan juga. Tapi karena saya punya riwayat publikasi ini cukup banyak, itu akhirnya saya konsul ke salah satu orang tua saya, udah profesor juga, saya bilangin. Satu dia Prof Ucok, saya konsul. Prof ini gimana? Ya udah Hen, ente kira-kira itu hukumnya cukup nggak? Kalau di drop aja, misalnya dihapus gitu kan, yang dia bilangin nggak ada sertifikatnya, nggak ada daftar hadirnya, nggak ada bukti korespondensi, dihapus aja atau statusnya diubah. Kalau itu Mas Henry sebut koresponden author tapi nggak ada riwayat korespondennya, bilangin aja di situ anggota gitu, koautor gitu. Ya udah itu saya ikutin, saya drop semua, ya udah saya submit lagi di tahun 2023. Berarti saya nggak menambah hal-hal yang sulit gitu kan, disubmit lagi. Kemudian dia keluar. Nah, sehingga 2024 itu saya udah memang punya roadmap. Proses penilaian itu di 2024 itu paling lambat dilakukan gitu kan. Kemudian saya menulis menunggu hasilnya bagaimana. Kemudian saya sudah targetkan ya 2024 itu harus mengumpulkan guru besar. Pada intinya setelah ini saya buat, saya menyatakan 2024 itu baru keluar gitu ya. Akhirnya itu di Desember. Guru besar saya itu di awal Desember keluar. Setelah revisi itu di bulan Oktober. Dari sini saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya roadmap. Kenaikan jabatan fungsional dosen itu roadmap pertamanya dibuat dulu oleh dosennya itu. Tapi harus disesuaikan dengan program-program yang ada di program studi dan di fakultas. Ujung-ujungnya saya ingin mendoakan mudah-mudahan di tahun yang tidak terlalu lama, maka Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Desa Unggul, ya, saya tahu ini adalah universitas yang punya reputasi bagus dan disegani di Indonesia, ini nanti bisa meningkat. Jumlah profesornya mungkin sudah, ya kalau sekarang baru 7, mungkin tahun depan sudah menjadi 15, begitu kan. Lektor kepalanya itu kalau sekarang baru misalnya 58, mungkin tahun depan udah 100, gitu kan. Karena bahannya itu udah bagus-bagus. Kalau itu misalnya ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan, pertemuan kita hari ini itu punya dampak yang positif. Demikian Pak Budi yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bisa jadi sebagian besar dari materi yang saya sampaikan ini sudah diketahui, sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen semua dengan hasil yang bisa jadi jauh lebih baik daripada yang saya jelaskan yang saya alami, namun sesuai dengan katakanlah kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Imam dan teman-teman, saya memberanikan diri untuk menyampaikan pemantik diskusi kita tentang hari ini. Sebagian tentang penelitian dan PKM berdampak, bagian besar yang lainnya bagaimana strategi untuk Bapak Ibu dosen bisa meningkatkan kenaikan jabatan fungsional dosen. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Budi atau Bapak Ibu yang menjadi moderator. Waalaikumsalam, Prof. Waduh, luar biasa, Prof. 2 jam. 2 jam, Prof, ya? Oh, nanti enggak. Luar biasa. Dan itu penuh dengan segala tip and trik yang telah Prof berikan. Kami terima kasih sekali. Monggo saya berikan pertama ke Pak Dekan. Sepertinya ada. Silahkan Pak Dekan. Kalau ada masukan, komentar atau pertanyaan mungkin. Pak Dekan, Pak Giri ada. Assalamualaikum Pak Dekan. Apakah terdengar di Papua? Mungkin lagi sibuk beliau ya. Iya, atau di Papua sinyalnya ya Pak ya biasanya. Iya. Monggo, bagi yang mau bertanya mungkin silakan. Bagaimana tadi tip and triknya udah
sampai terakhir roadmap-nya itu yang itu Prof, yang memang harus dibikin sehingga kita tetap fokus ya Prof ya. Betul. Hanya kita punya rencana kita mau ngapain sih tahun ini, tahun depan mau ngapain, sehingga kadang-kadang karena udah kesibukannya terlalu banyak jadi yang kemarin kita susun tuh lupa. Betul. Kalau ada seperti Prof ini udah luar biasa, jadi tahun ini saya pasti Sinta 1 berapa, Sinta 2 berapa dan sebagainya, Q1, Q2 berapa. Nah itu udah minimal fokus dan jadi inget, oh iya ya mana ya, oh ya udah belum ya gitu. Betul. Silakan ya, bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Sebenarnya sepertinya udah pada paham, tinggal melaksanakan nih Pak. Betul ya, mungkin bisa juga. Enggak, silakan kalau ada yang mau sharing juga gitu. Jangan lupa ngisi absen ya, teman-teman ya. Salam. Putus. Ya, putus. Ya. Nggak jelas, Pak. Agak putus-putus. Nggak kedengaran, Pak. Oke, silakan. Silakan. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya, agak mendengung juga. Ya. Oke, Bu Ratna mungkin silakan. Iya Pak, terima kasih Pak Budi. Salam kenal Prof. Saya Ratna. Saya sebenarnya baru 1 tahun masuk ESA Unggul, baru diajukan pengajuan ke AA, lagi proses sekarang. Termasuk yang giat menulis sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mungkin proses saya masih lama ya Pak ke Prof ke guru besar. Cuman ingin bertanya karena kan beberapa penelitian itu kan kita publikasikan, ada yang skornya itu atau indeksasinya itu kadang menurun. Kalau menurun itu yang dikhawatirkan, tapi kalau naik ya alhamdulillah gitu-gitu ya Prof ya. Nah, bagaimana memastikan bahwa kan ada target yang harus kita capai gitu kan, publikasi dengan target Sinta atau Scopus yang harus kita capai. Bagaimana tips dari Prof Hen gitu dalam mengantisipasi adanya penurunan ya, kalau kenaikan sih alhamdulillah, penurunan dari poin atau nilai SJR ataupun Sinta gitu Prof. Sekian Prof. Oke, baik. Gimana Pak Budi, langsung atau di ini dulu? Langsung aja. Langsung ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Ratna. Pak Budi dan Bapak Ibu di unsur pimpinan yang ada di Prodi dan Fakultas, ini kabar baik Bu Ratna baru 1 tahun sedang asisten ahli, kemudian pertanyaannya itu udah tajam, udah kayak 5 tahun atau 10 tahun sebagai dosen begitu, bahkan udah sampai kepada pertanyaan bagaimana menyikapi atau strategi kalau SJR misalnya atau peringkat Sinta yang ada di publikasi kita itu turun gitu kan. Memang yang menjadi penanggung jawab utama agar SJR yang ada di sebuah jurnal internasional bereputasi atau kuartil akreditasi Sinta yang ada di jurnal itu tetap terjaga dan naik, itu tanggung jawabnya pengelola, bukan kita sebagai penulis. Itu artinya Bu Rana, saya ingin sampaikan satu di antaranya strategi kita adalah yang paling dasar berdoa dan berbuat baik agar SJR jurnal yang kita ada paper yang kita publikasi sana, kemudian status akreditasi jurnal yang kita ada paper di sana itu meningkat atau paling tidak bisa dipertahankan. Artinya apa? Penanggung jawab utama itu ada di situ. Tapi bagaimana kita sebagai penulis agar ini tidak menjadi hal yang merugikan bagi kita? Satu, pastikan bahwa kita
melakukan publikasi terhadap hasil penelitian kita dan hasil PKM kita tidak ke salah satu jurnal tertentu. Berarti Bu Rana bisa jadi, misalnya kalau ke Sinta 2, sebagian submit ke Sinta 2 yang ada di UI. Bagian yang ada di misalnya, tentu kita ingin sampaikan juga bahwa sebaiknya di luar institusi kita. Yang ada misalnya di mana, di Rahaja, yang ada di ETF dan seterusnya. Jadi kita mesti sebar. Publikasi kita itu jangan dominan terhadap satu jurnal tertentu. Sehingga kalau nanti jurnal itu mengalami penurunan SJR-nya, atau bisa jadi yang paling fatal itu adalah discontinue kalau dia internasional, atau status akreditasinya sebelumnya 2 jadi 3, itu tidak merugikan kita. Sekali lagi jangan sampai kita melakukan publikasi terlalu dominan terhadap jurnal tertentu. Itu satu. Karena ini banyak terjadi misalnya itu ya. Kalau misalnya mau guru besar, kalau dia itu sebelumnya Q2, kita waktu itu submit, kemudian septip dan publikasi. Ketika kita mau gunakan ke guru besar, kita discontinue, kita merugikan betul yang tadi Bu Rina sampaikan. Jadi Bu Rina udah tahu betul itu. Itu tip pertamanya, begitu kan. Yang kedua, kita bisa melakukan sebuah pendalaman terhadap tata kelola dari jurnal tersebut. Tanda-tandanya apa? Satu, tanda-tandanya adalah afiliasi dari penulis di jurnal tersebut, variasinya rendah. Kedua, autor yang publikasi di jurnal tersebut itu juga dalam tanda petik diduga kuat, itu juga variasinya rendah. Kalau itu terjadi, maka biasanya juga dibuktikan oleh jumlah sitasi terhadap jurnal tersebut, terutama sitasi di luar autornya, itu turun atau naik. Kalau dia turun, nah itu tanda-tanda. Jadi secara sederhana Bu Ratna, satu, jangan melakukan publikasi yang terlalu dominan kepada jurnal tertentu. Jadi kita mesti bagi-bagi itu. Yang kedua, perhatikan afiliasi. Berarti dari mana penulis-penulis itu? Dari negara mana, dari universitas mana, dan pastikan variasinya itu terjaga dengan baik. Yang ketiga, perhatikan jumlah sitasi. Jadi jumlah sitasi itu kalau di jurnal kan ada tuh, ada trennya gitu kan, dia itu meningkat atau turun gitu kan. Nah itu yang bisa diperhatikan. Saya kira itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan ke Bu Ratna. Ini kabar yang baik, baru 1 tahun, tapi pertanyaannya itu sudah sampai ke SJR. Bagaimana juga agar ini tidak merugikan kita sebagai dosen, sehingga pada akhirnya nanti bisa digunakan untuk kenaikan jabatan dosen. Begitu Pak Budi dari saya. Ya, Prof. Beliau ini belum AA tapi Scopusnya udah 3, Prof. Oh, keren. Maka pertanyaannya udah bernas itu. Iya, iya. Ya, saya kemarin ketemu saya cuman ya menjaga mood itu selalu ada. Saya yakin kalau dengan moodnya seperti itu, lektor kepala akan cepat lah. Amin, betul. Jaga mood, betul. Oke, silakan monggo yang lain. Pak Rian nih. Pak Rian, ada pertanyaan? Silakan. Budia, ada nggak Budia? Budia lagi ini tadi. Oke, monggo Pak Arif. Lagi sambil ngajar kali Pak Arif. Iya. Oke, nggak apa-apa Pak. Oke, saya rasa kalau nggak ada cukup Prof dan itu luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Pencerahannya
Terima kasih atas saran-sarannya pada kami semua bahwa agar bisa secepatnya naik itu seperti apa. Gitu. Ya, terima kasih dan terima kasih Pak Budi. Mohon doanya juga, saya juga nggak lagi ngajuin. Amin. Sebentar lagi keluar, insya Allah hasilnya positif. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Amin. Oke, matur nuwun. Sami. Terima kasih Pak Budi sama teman-teman semua. Nyalain kamera saya juga. Oke, terima kasih banyak Prof. Henry, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ngisi absennya biar ada dokumentasinya dan nanti bisa minta ini Prof J materinya ya, siap. Nah, saya kirimkan. Nah, siap. Oke, baik. Bu Hani Budia kata ke saya boleh. Ya, siap. Monggo, matur nuwun sangat. Amin. Sehat semua Prof, sehat seluruh keluarga. Terima kasih. Oke, monggo. Terima kasih banyak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Foto bareng dulu, Pak. Foto bareng dulu. Oke, foto bareng dulu. Untuk dokumentasi, ya, Prof. Satu, Ibu Bapak dibuka kameranya. Dibuka kameranya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Henry. Nanti kapan-kapan saya main sana, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu semua, mohon izin. Prof Untung ke sana tapi belum sempat. Siap, Pak Budi, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.